Oke, perhatikan ya IPA. Ini kita perhatikan IPA ya. DMO. Mengenai ini ya, tinggal sedikit lagi kok. Distol dan sistolik ya. Oke, sistolik dan ini Pistol. sistolik, ini diastol. Oke ya. Pistol, Pak. Mau Loh, ini kok mati ini. Apa ini? ada janji kamu. Aduh. Oke, sistolik. Masih ingat ya, sistolik itu pencet jerawat kiri ya, pencet jerawat kiri. Ini, pencet jerawat kiri, maka itu adalah yang pertama sistolik itu Kontraksi sistolik ya. atau jantung. Yang pertama adalah dia darah keluar. Darah keluar Darah keluar dari mana? Dari jantung. dari jantung. Dari jantung kemana? Ke seluruh Seluruh tubuh. ke seluruh tubuh. Ke seluruh Ke tubuh. seluruh tubuh. Oke ya, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Oke. Yang kedua, tekanan. Kalau darah keluar, tekanan besar, ya kan? Iya. Ingat aja kalau yang keluar-keluar itu tekanan besar. Ya. Jantung Yes. mengempis. Jantung mengempis, maka terjadi Kontraksi. kontraksi. Otot jantung kontraksi. Oke. Kontraksi bahasa lainnya adalah Menguncup. menguncup. Datar. Kiri-kiri ya, kiri-kiri. Kiri ya? Bilik kiri yang menguncup. Jadi kalau misalnya diastolik, kembalikan aja. Darah masuk ke jantung, tekanan kecil, jantungnya mengembang, relaksasi atau mengembang. Oke ya? Udah paham lah nih kita. Udah paham ya? Kita lanjut ke soalnya langsung. Ini apa? Sistolik. Sistolik. Sistolik cari aja yang berkontraksi. Keluar. Ya. A benar, Kontraksi. B benar. Bilik sama serambi kontraksi salah ya. Bilik relaksasi salah. Relaksasi salah. Berarti tinggal yang A dengan yang B. Bilik apa serambi yang berkontraksi? Darahnya keluar apa masuk? Bilik. Darah keluar. Darah keluar. Keluar. Ini masuk kan? Ya. Ya, jawabannya A. Oke, jawabannya. Lanjut kita ke soal ini. Ya, soal berikutnya. Ini mengenai yang namanya Sistolik. sistolik, tapi Diastolik. penyakitnya ya. Darah. Tapi penyakitnya ya, penyakitnya ini ya mengalami kunang-kunang. Soal kemarin mengalami kunang-kunang, darahnya 90/60. 90 menyatakan sistolik, 60 menyatakan diastolik. Oke, karena dia kunang-kunang, nah, di bawah 90 hipotensi, ya udah nih pasti jawabannya hipotensi karena dia udah menderita kunang-kunang, maka jawabannya B. Ya kan? Nih, di bawah 90 Iya. hipotensi. Darah Jawabannya rendah. kalau nggak hipotensi ya hipertensi kalau soal seperti ini penyakitnya. Penyakitnya kalau nggak hipotensi ya hipertensi. Yang normal Pak 90 sampai 120, sistoliknya, diastoliknya 60 sampai 80. Kalau prehipertensi di atas 120 sampai 140, kalau distoliknya 80 sampai 90. Kalau darah tinggi, nah ini. Ya, tapi ya ini baru kali ini keluar soalnya ya, yang tentang pengertian dari ini penyakitnya. Jadi penyakitnya adalah hipotensi. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini biasanya seperti ini soal yang keluar. Ini sistolik, diastolik. Yang diminta adalah kondisi jantung yang benar. A, diastolik, salah. Salah. A, sistolik, benar. Betul. Tapi relaksasi. Salah. Salah. Kontraksi. B, diastolik, relaksasi, benar. Betul. Betul. Ya udah C ya. B, diastolik, benar. Kontraksi, salah. B, sistolik, salah. Ya kan? Iya. Iya. Kita ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas. Pernyataan benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah
Sistolik A. Sistolik, Asis. B diastol. Diastol. A Diastol. diastolik salah. Salah. B B. diastolik Salah. berkontraksi. Betul. B loh, Pak. Oh salah. Salah. Ketika otot jantung berkontraksi. Distolik Distolik. salah. Betul. A sistolik Salah. kontraksi. Ah, Betul. betul. Benar. Betul ya. Lanjut kita Ya. ke soal berikutnya. Apa, Pak? A sistol diastolik salah, B sistolik salah, B sistolik salah, B diastolik. Oh, yang B ya, Pak ya. Iya. Bapak itu di A B. kan? Diastol. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya nggak apa-apa, Pak. Oke, periode kerja jantung otot pada satu akhir kontraksi hingga akhir kontraksi berikutnya mengalami periode diastolik. Maka Diastol. periode ini adalah diastolik kanan-kanan ya, kanan kah? Kanan. Kanan. Serambi kanannya muncul, Serambi kanan menguncup. bilik Kanannya jantungnya Mengembang. jawabannya A. Relaksasi. menguncup. Kalau yang serambi jantungnya mengembang, serambi kirinya, otot jantungnya menguncup, ini dia. Ini namanya sistolik yang C. Tapi kiri-kiri ya. Ingat kiri-kiri. Kalau yang ini diastolik kanan-kanan ya. Kanan kah? Kanan. Berarti otot serambi jantung kanan menguncup, otot bilik jantung kanan Mengembang. Nah, kanan-kanan ya, kanan-kanan kalau diastolik. Kalau sistolik kiri-kiri, pencet jerawat kiri. Maka otot serambi jantungnya mengembang, otot bilik jantung menguncup. Iya, itu ya. Oke, lanjut kita. Baru mulai, Pak. Apa dari tadi, Pak? Baru Bu. berapa soal, Bu? Ya. Lanjut kita ke soal ini gampang nih, Bu. Ini apa, Distolik. Sistolik berarti cari yang kontraksi, benar. Kontraksi. Kontraksi ini istirahat salah salah ini kan? Ya. Ventricle, bahasa lain ventricle adalah Bilik. Distolik. bilik. Bahasa lain serambi adalah arteri. Serambi, oke? Oke, biar kita masuk ke pedagogi Anda. Udah oke ya? Jadi sistolik langsung aja jawabannya adalah yang A, kontraksi kan? Betul. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini juga, kalau udah mau ujian lo banyak yang masuk. Distolik. Nah, ini Semangat, Pak. ya semangat, Bu. Diastol. Saya semangat aja, Bu. Oke, ini apa namanya diastolik? Diastol. Diastolik. Maka kalau diastolik cari aja yang Relaksasi. Relaksasi. Di sini nggak ada, Ada nomor pokoknya nomor 1 salah. Ya. Otot jantung kontraksi Berkontraksi. Salah. salah ya. Ya. Yang ada 4-nya benar. 1 salah. Kan gitu aja. Nah, Dan Yang ada 4-nya benar. yang ada 4-nya benar. Betul, Berarti relaksasi. salah. 4 salah, salah. Ini benar ya? Ya. Ini benar. Tinggal yang sama 2 dan 3. 2 dan 3. Terjadi tekanan pada arteri ya tidak ya. Maksudnya ini benar. Yang nomor 2 yang benar ya. Tekanan arteri belum tentu yang mana nih, kanan apa kiri kan gitu. Nomor 2 sudah jelas. Jawabannya apa? Oke. jawabannya C. Payudara. Payudara ke aorta berhenti kira-kira seperti. Oke, lanjut ya. Ya. Yuk, kita ke soalnya nih soal. Oke, sekali lagi kok nih. Fase sistolik, diastolik ada 2. Proses peredaran darah jantung memegang peranan yang sangat penting yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 2 fase, sistolik dan diastolik. Sistolik kiri-kiri, cari kiri-kiri benar. Kiri. Serambi kiri relaksasi. Benar. Kanan salah. Salah. Kiri benar. Kanan Salah. kiri, salah. Nggak mungkin dua-dua relaksasi. Ya kan? Ya. Ya. Jadi yang berkontraksi adalah yang bilik. Cari yang bilik kiri yang kontraksi. Yang mana? Ya, yang B. B. Ini salah. Bilik kiri. Bilik kontraksi serambi relaksasi. Oke. Bilik. Benar, kiri. Pak. Serah. Kamu tanya. Amir. Silakan. Amir, maaf. Ya silakan yang tadi. Kurang begitu, Pak, mengenai itu menguncup tadi, Pak. Maaf, Pak. Ya apa, Pak? Menguncup itu namanya kontraksi, Yang Pak. tadi, yang soal tadi loh, Pak. Sebelumnya, Pak. Nih. Terus, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, ini, Pak. Saya masih belum bisa membedakan ini. Baru gabung. Ya, ntar ya saya usap dulu. Ya, Pak ya. Pak nggak usah pening-pening Pak ini, Pak. Ingat aja gini, Pak. Ingat apa bahasanya? Apa namanya? Bahasanya.
Pak jerawat kiri. Nah, pencet jerawat kiri. Kalau itu kan sampai enak. Pencet jerawat kiri. Kiri-kiri. Sistolik. Kiri-kiri. Pencet jerawat kiri. Enggak, bunda hapus pula nih. Nah. Sudah. Pencet jerawat kiri adalah Yang kontraksi Sistolik. biliknya. Sistolik ya. Sistolik. Saya hapus dulu nih. Ya, Pak. Oke, saya ulangin Pak ya nih ya. Sistolik itu kiri-kiri, Pak. Apa yang Kiri-kiri. kiri? Sistolik itu kiri-kiri. Bilik kiri, serambi kiri. Bilik kirinya menguncup. Menguncup. Bilik kanan Serambi, kontraksi. serambi kiri. Nggak ada kanan, Bu. Kiri-kiri. Oh, iya, iya. Serambi kanannya mengembang. Menguncup Ya, itu benar. kontraksi. Oke. Bahasa menguncup, kontraksi, bahasa mengembang. Relaksasi. 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 Oke. Ini kan diminta apa nih? Otot serambi. Kontraksi. Diastolik. Diastol. Kanan-kanan. Ya, Kalau sistolik, sistolik kiri-kiri. itu yang kontraksi itu bilik kiri, Kiri bilik Serambi. kiri, Heeh. bilik kiri kontraksi. Serambi Maka kanan serambi, relaksasi. serambi kirinya Relaksasi. relaksasi ya, di kontraksi. Kontraksi tadi menguncup ya. Ini relaksasi. Mengembang. Sedangkan diastolik kebalikannya aja. Oh, Bilik Bilik kiri, kanan relaksasi. bilik Bilik kanannya kanan relaksasi. relaksasi. serambi kanan Kembali kanan. kontraksi, Kontraksi. ya. R ini relaksasi ya, K ini Ya. kontraksi. Oke, ini kanan. Jadi kalau ini ditanya adalah yang diastol, maka yang kanan-kanan apa yang kontraksi? Yang serambi kanannya, Kanan. serambi jantungnya kontraksi. Bahasa lain kontraksi adalah menguncup. Cari serambi menguncup. Nih menguncup benar. Ini menguncup benar. Dah, ini berarti salah ya kan? Menguncup nggak boleh, gantian menguncup mengembang. Ya udah selesai Pak jawabannya. Dah, ada lagi Pak. Pak, jadi yang diastolik tadi bilik kanan relaksasi, serambi kanan Kontraksi. Iya kontraksi benar, ya? benar. Oh Iya. ya, satu. Pak. Oke. Kalau berarti gini ya Pak kesimpulannya. Kalau sistolik itu kiri, Iya, berkontraksi sama menguncup. Iya kan Pak? Sebentar ya Bu. Bentar Ya, Bu, saya mau nanya dulu, Bu. terus Bu. Apa? Selanjutnya diastolik itu relaksasi mengembang, itu ke kanan. Itu berarti intinya ya Pak ya. Ya benar. Relaksasi Seperti ini, kanan. Pak. Sistolik itu kiri kan Pak. Bilik Ya. Berarti dia berkontraksi, menguncup. Kalau diastolik dia itu ke kanan, relaksasi ataupun mengembang. Iya benar Bu. Gitu ya Pak. Karena saya buatnya seperti itu Pak. Apa Bu? Tulisannya. Penting Ibu paham Iya tentang itu yang Sistoliknya bilik kiri, serambi kanan. iya Pak. Bilik kiri, kanan. Tapi biliknya Bu yang diapa? serambi Oh kanan biliknya ya? kontraksi. Iya. Oh iya, bukan serambi arahnya. itu Bu. Oh berarti kontraksi. bilik kiri dan kanan ya? Ya, bagiannya Bu, bukan Terus bilik arahnya. itu Oh kontraksi. berarti bilik Sepertinya kiri bilik kuncinya kanan. di bilik Bu ya. Oh iya. Bilik. yang mana lagi Bu? Tanyakan aja apa? Kontraksi tadi, tadi Pak. mengembang Pak ya. Kontraksi itu menguncup. Menguncup. Kontraksi menguncup ya Pak. Kontraksi Kontraksi menguncup. Relaksasi Mengembang. mengembang. Relaksasi mengembang. Iya benar. Oh berarti yang bilik jantung itu relaksasi Pak ya. Iya ini kan bilik ini kan diastolik Pak. Diastolik Oh, iya, ini yang relaksasi. mengembang. Diastolik itu Diastolik mengembang ya. Berarti serambi jantungnya kontraksi. oh iya, Biliknya. Ya serambi yang kontraksi menguncup. serambinya menguncup. Oh ya kebalikannya ya Pak ya. Iya benar Bu. Kembalikan. Kanan Kebalikan kontraksi. sistolik. Iya benar sekali. Kembalikan sistolik. Ya, ya. Ya Bapak. Oke. Oke Pak. Oke. Nih, lanjut ya kita ke Lanjut Pak. terakhir pula ini tentang apa? Tulang rusuk, tulang dada. Otot, tulang. Ya, Tulang tulang rusuk, tulang dada. Ini rusuk sejati, kita perangi dulu nih rusuk palsu. Palsu, rusuk layang. Rusuk sejati. cepat Pak Amin. Ya, rusuk sejati itu menyambungnya dari mana? Tulang dada dan Tulang dada dan Tulang badan. rusuk sejati itu tulang dada ke tulang badan. Badan. Ini Bu, tulang jati nih. Jati nih kan. Nah, nyambungnya. Iya. Nyambung ke tulang dada, ke tulang belakang ya kan?
Ya. Ini berarti nyambungnya ke tulang dada, Dan belakang. tulang dada dan tulang belakang kalau menyambungnya ya. Ya. Dada, belda, belakang dada, belda aja lah, belakang dada. Oke, kalau yang ini, yang palsu, kok dari gambar ya nampak, gambar tuh nampak. Kalau palsu ini adalah Tulang ini belakang tulang sama Atasnya belakang dan tulang belakang. dan rusuk atasnya ya kan, Ya. menyambung ke rusuk atas ini kan. Ya. Iya. Ini tulang belakang dan rusuk atas. Sedangkan melayang itu hanya ke Tulang belakang. 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 Oke. Kalau dia tulang dada, ini ada tulang hulu, Tulang Tulang badan, tulang badan, taji pedang. ini taju pedang ya kan. Ya. Tulang hulu itu Kalau yang rusuk melayang tadi apa, Pak? rusuk melayang nih Bu, lengketnya ke tulang belakang aja Bu. Lengketnya hanya ke tulang belakang aja. Melayang. Dia lengket hanya ke tulang belakang aja Bu. Dia lengketnya hanya ke tulang belakang. Menempel. Kalau yang rusuk, Nempel. Pak. Ya. Apa Bu, Pak? Kalau yang rusuk tadi gimana, Pak? Rusuk sejati tadi menempelnya pada tulang dada dan tulang Tulang belakang. belakang. Yang palsu. Palsu menempel Rusuk pada atas. tulang belakang dan rusuk atasnya. Rusuk atas ini Pak, ini kan menempel nih Pak. Ini kan rusuk palsu nih nempel ke rusuk ini. Nah, ini nempel nih. Ini kan nempel ke rusuk atasnya. Di tulang belakang dengan rusuk atasnya. Iya, betul. Tulang belakang dan rusuk. Huruf Rusuk yang huruf utama H-nya yang sendiri paling tuh ya, atas Pak, ya? kurang ke atas. Huruf H-nya. Benar, Pak. Itu tulang belakang kalau ke atas lagi. Yang mana Bu? Lagi. Huruf H itu Tulang hulunya itu, Pak. Hulu. Hulu. Oh iya. Iya, kurang naik ke atas, Pak. H itu apa tadi? Hulu. Iya, hulu sampai ke atas. Betul, betul, betul. Karena gambar sini adalah gambar yang ini nih. badan. Badan ya, Pak, itu. Iya, tanah saya. Nah, yang atas lagi, Pak. Betul nih. Ya kena. Oke, ini tulang hulu, ya kan? Ya. Ini tulang badan. Baju pedang. Kasih Pak ya, ini tajuk pedang. Oke. Tulang hulu, lengketnya rusuk 1, 2, ya kan? Dan dua. Kalau badan 3, 3 sampai 7. 8 sampai 10. 4, 5, 6, 7 ya? Ya. Tujuh. Oke, 7 ya. Badan 3 sampai Ya. 7. Badan itu nempelnya rusuk 3 sampai 7, tetapi yang rusuk 8 sampai 10 nempelnya ke 7 ya kan? Ya. Iya. Ya. 8, 9, 10 nih, 8, 9, 10 nempel kemarin. Oke, sudah ya. Kalau tulang ini tulang rawan, tajuk pedang ya. Tulang rawan. Baju pedang. Oke, tulang rawan. Rawan. Oke, kita bahas ini soalnya. Ini adalah yang bagian tulang dada yang retak. Manakah tulang dada yang retak? P, Q, S, R R aja, Pak. T, S. Yes kan? Ya. Ya kan? Ya. Karena yang diminta adalah Tulang dada. Tulang dada. dada yang retak, ya kan? Paham? Paham, Pak. Tulang dada yang S retak, ya, Pak. maka PQS. Oke? Yang retak gimana ini, Pak? Saya udah paham, Pak. Sama Pak. Gimana itu, Pak? Tar lo, dari remote dulu. Oke, ini Pak. Hasil pemindaian dengan ronsen menunjukkan bahwa ada keretakan pada salah satu bagian tulang dada. Ya udah, keretakan tulang dada yang mana? Tulang dada itu yang mana, Pak? Tulang dada tuh diminta. Tulang dada tuh bagiannya mana aja? P, Q, S. Q, S. Oke, Pak. Itu tulang dada ya, Pak. Apa, Bu? Tulang dada kan ada 3. Hulu. Saya ulangin tadi ya. Tulang dada itu ada 3, hulu, Hulu, badan, badan, tajuk tajuk pedang. pedang. Hulu, Iya, iya. H, B itu badan, T itu tajuk pedang. Tajuk Oh, iya. pedang. Paham, Bapak. Yang diminta ini adalah salah satu bagian tulang dada Wiranto retak. Maka ditunjukkan bagian mana aja yang retak. Oh, yang dada. P, sama S. Sama S. Ya kan? Iya, iya. Kalau diminta bagian tulang rusuk yang retak, Ya. tulang rusuk
RTU. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Nah, Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita ke soal ini. Nih, yang diminta ini bagian-bagiannya. Ibu harus paham bagiannya apa aja. Tulang nomor 2, badan ya. Nah, ini Tulang badan. Badan tulang kan? badan. ya. Ini hulu kan ini kan? Hulu. Ya. Ini badan. Badan. Carilah nomor 2 yang badan. Kalau udah paham. 4 Nomor 2 badan. Ini kan cuman kan badan. Atas. Badan itu termasuk tulang. Badan. Badan itu termasuk tulang. Dada. Dada kan? Dada. Maka cuman yang ini jawaban yang benar kan? Ini enggak, salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini kan cuma benar. Iya. Tulang rusuk, tulang dada, tulang Ini kan belakang. tulang nomor 2 kan tulang badan kan? Badan Ya, itu badan. adalah bagian dari tulang Dada. dada. Maka tulang dada yang nomor 2 cuman yang A jawabannya. Iya kan? Kita buktikan juga. Ya. Tulang rusuk, nomor 1 tulang rusuk. Tulang Rusuk. rusuk. Nomor 2 dada benar. Nomor Nomor 3 1 tulang belakang. ekor. Tulang belakang ya. Nomor 4 tajuk pedang. Nah, Betul ya? Cara Oke, diapain dulu Pak? Pak, sebentar ya. mau Iya, ditulis. betul. ya lanjut, Pak. Bentar, Pak. Iya, bentar. Ini belum. Pak, bisa diulangi tadi Ya, ini kan soalnya. Tulang Ini kan diminta dada. bagian-bagiannya, Bu. Bagian-bagian yang diminta nih. Ibu harus paham bagian-bagian penyusun ini. Kan nomor 2 tulang badan kan? Atau dalam bahasa lainnya kan tulang dada nih kan? Tulang dada dibagi 3, tulang hulu, badan, dan pedang. Ini tulang dada. Tulang Nomor 1 rusuk ya. ini A, rusuk. B, Ya. Tulang rusuk. Berarti ini kan bagian dada kan? Oh iya tahu Pak. Bagian dada nomor yang cuma nomor 2 yang benar kan? Iya. Yang A Tulang kan? belakang itu termasuk kemana ya, Pak? Nah, Ibu salah paham soalnya. Berdasarkan gambar di atas, tulang penyusun rongga dada yang tepat adalah ini, Bu. Kita pahami nomor 1 tuh apa, nomor 2 tuh apa, nomor 3 tuh apa, nomor 4 tuh apa, disuruh mintanya nih ya. Kita lihat nomor 2-nya tadi ya. Kita hanya lihat nomor 2 aja. Kalau misalnya nggak tahu nomor 2, asal nomor 1 tulang rusuk, ya udah tinggal A benar, B benar, ya kan? Oh, cari yang ini ya. Iya, cari yang cepat aja, Bu. Berarti yang Oke. tulang rusuk, tinggal nomor 2. 2 itu Oh, badan apa tadi pedang? nomor ya. Oh ya, 2 itu tulang. Badan ya, apa tadi badan. pedang? Badan. Nah, badan Dada. itu dada kan? Iya. Iya. Gampang ya? Taju pedang bulu. Iya, oke. Oke, lanjut ya. Ini Lanjut. soalnya ini hot nih, soalnya ini hot. Tinggal menunjukkan gambar aja kan. Mirip soalnya kan ini UP yang kemarin kan sama aja kan? sama. Sama. Sebenarnya ini sama. Diminta retak, menunjukkan Dada. gambarnya. Ini diminta menunjukkan namanya ya kan? Ya. Paham ya? Paham, Pak. Lanjut kemarin. Nah, ini. Tulang penyusun rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk, benar? Benar. Iya, tadi dia. Benar ya. Tulang dada terdiri dari hulu, badan, tulang taju, benar. Benar. Rusuk terdiri dari sejati, palsu, melayang, benar. Benar. Nah, 1 dan 1. tulang rusuk dari rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang ya. Ya benar kan? Iya, Yang benar. Ini tadi kan. Ini gambar tadi nih kan? Ini gambar tulang rusuk, ya kan? Tulang Iya. dada. Iya, Ya. rusuk sejati, rusuk palsu, Iya, sama rusuk rusuk melayang itu. Hulu itu tempat menempelnya 1, 2. Badan 3, 7, 8, 37, 10. Taju paling bawah, tulang rawan, ya kan? Ya. Kalau sejati nempelnya di mana? Nempelnya di belda, belakang dah. Dada. Ya. Dan dada. Kalau itu, Belakang dan kalau misalnya palsu di mana? Tulang belakang. Sama palsu di belakang. Atasnya. Atas. Kalau melayang, Belakang saja. Belakang aja. Belakang. langsung saja kan? Ya. Kalau sejati itu apa ya? Lupa tadi. Sejati itu Belakang sama dada. belakang dada, nempel belakang dada.
Kalau dari Belda. gambar ini Bu, nih sejati ini nempelnya, sejati ini nempel nih. Nih. Oh, iya. Heeh. Ini kan belakang, ya kan? Sama dada kan nempelnya? Iya, sama dada. Iya. Nah, nempel. Oke, tulang rusuk palsu, no, nih. Nempel ke rusuk atas dan tulang belakang, ya kan? sama tulang atas. Kalau Nah, rusuk Kalau melayang melayang nggak itu bisa dia, cuma nempelnya hanya ke tulang belakang aja. belakang saja. Belakang saja. Dia nggak nempel mana rusuk melayang nih. Nah. Oke, Iya, paham iya. ya? Dari Iya, gambar iya. ya, pengertian gambar. Itu soal hoaxnya nih. Rongga dada berfungsi melindungi organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, hati. Rongga dada terdiri dari tulang rusuk dan Tusuk dada dan kan? tulang dada. Dada. Ya, terlalu gampang ya kan? Ini yang soalnya hoax. Oke. Rongga dada dibentuk oleh tukang hulu, badan tajuk pedang. Fungsi tulang-tulang tersebut antara lain tulang rusuk, melekatnya tulang rusuk pertama sampai ketiga. Salah. Salah. Ntar dulu, kita minta apa? Fungsi tulang Badan. Badan. Badan Tiga dari 3 sampai ke 7. 7. Benar. 3 dan ke 7. 3, 8, 10. 10, betul. 3, 4. Benar ya? Saya Benar. ulangin ya. Tulang badan itu 3 sampai 7, 8 sampai 10. Oke, jawabannya ini betul. 3 sama 4. Karena yang diminta tulang badan ya kan? Iya. Iya. Oke. Ya, kalau diminta sejati nggak ada jawaban, ya kan? Sejati Pak, aja. ke Khusus sejati. 10 tadi apa Pak? Apa, Bu? Yang melekat pada yang nomor 7 sampai 10 tadi? Tulang itu, Bu, tulang badan. Tulang badan. Tulang badan. Iya, 8 sampai 10. 8 sampai 10 numpang ke 7. Numpang Iya. ke 7 benar, numpang ke 7 bagus Bu. Nempelnya 7. Bahasanya numpang ke 7 betul sekali. 7 sampai 10. Kan ke 10 dan numpang ke 7 ya. Numpang ke 7, 8 sampai 10 numpang 7, tapi dia tetap termasuk tulang badan ya kan? Amir, Oi, yang tulang rusuk paling bawah itu apa namanya? tulang Layang. rusuk melayang. Yang melayang itu jumlahnya 1 atau 3, Pak Amir. Kalau di torso Dua itu ada pasang, 3, Pak. Pak Amir. 2. 2 pasang Bapak. 2 pasang sebelah kiri kanan. Ini dia. Ya. 2 pasang Kiri, ya. kanan, 2. 2 pasang deh cuman. Oh, kalau di torso kami itu ada 6, 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Mana yang benar, Pak Amir? Wah, saya itu Oh, nggak- itu yang itu Pak, itu yang rusuk palsu Pak. Iya, rusuk paling bawah. Tahan. Rusuk palsu nggak? Ini, 2 pasang Bu, ini. Oh, Iya. dua pasang ya. Tulang rusuk Yang palsu itu Pak palsu. 3 pasang Pak, betul. Yang betul palsu, itu. 3 Kalau yang itu rusuk melayang 2 pasang. Ah, yang melayang maksud saya. 2 pasang Pak, 2 pasang Pak. Yang melayang 2 pasang. Tolong bilang yang itu tadi Pak. Berarti 4 ya. 8 sampai 10 itu loh. Pak. Nah, bentar. 8 sampai 10 Bu, dia nempel ini loh Bu. Nempel di tulang badan Bu nih Bu. Mulai dari angka 1 atas. 6, 7 Bu, 7, Nempel di tulang 8, atas. 9, 10. Ini nempelnya kemari Bu, ke 7. Itu dia di tulang badan. Di 8, 9, 10 nempelnya ke 7 termasuk tulang badan ya. Ya, 8 sampai 10 itu termasuk tulang badan. Kan saya bilang, tulang badan itu tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7, 8, 10 sudah beres. Boleh di 3 sampai 10 aja bikin. 3 sampai 10 lah beres lah tuh. Kalau dianalisis 3 sampai 7, 7 ini tempat nempelnya 8 sampai. Halo, Bu. Ya kan? Sudah diulang ini Pak Amir. Ya, Untuk melekat-melekat ini. saya ulangin. Ampura sih kelas saya digabung aja sama Bu Betty, saya ada Zoom dadakan ternyata. Lagi di kantor. Oke. Ya, Ampura ya. Ampura, Bu. Makasih. Dadakan. Oke. Dadakan. Udah apa Bu? Namanya juga dia itu. Digoreng dadakan. Ya, oke, saya ulangin ya Bapak Ibu, tulang rusuk ini sebenarnya ini paling gampang kalau paham. Oke. Tulang rusuk. Tulang rusuk, anatomi tulang dada ini adalah penyusun rongga dada ya Bapak Ibu ya. ya. Yang pertama ada rusuk sejati. Rusuk sejati di tempat nempelnya rusuk sejati itu Di tulang badan. di tulang belakang dan tulang badan. Belda. Ya, tulang belakang dan tulang dada. Oke. Pak tahu dari mana, Pak? Lihat aja ini ya nih. Tuh nempel ke belakang, nempel ke dada, iya kan? Cinta sejati. Oke, paham ya, Bu ya? Paham. Oke. Kalau dia apa namanya? Kalau dia apalagi namanya? Kalau dia yang namanya rusuk palsu, itu nempelnya kemana? Nempelnya hanya ke belakang
belakang dan numpang ke rusuk 7 atau rusuk atasnya. Dan Mejanya Gerland. rusuk atasnya. Oke. Nah, kalau rusuk melayang itu dia nempelnya hanya ke tulang belakang ini. Nah. Dia hanya nempel hanya ke tulang belakang. Nah, kalau tulang badan ini bukan badan nih, dari sini sampai bawah sini, tulang badan namanya, tulang dada, tulang dada. Tulang dada dibagi 3. Yang pertama adalah tulang hulu nih atasnya. Hulu. Hulu itu apa? Hulu itu nempelnya tulang rusuk 1 dan 2. Kok bisa, Pak? Tengok gambar aja nih ya. Kan nempel. Oke? Menempel pada tulang punggung juga, Tah? Pak Amir. Nggak usah, itu Bu, nggak usah pening-pening, Bu. Nanti kita kemana-mana. Karena gambar ini kan namanya gambar, Bu. Ingat aja, hulu itu nempelnya ke tulang rusuk 1 sama 2. Sudah, Bu. Jangan kemana-mana lagi, Bu. Nanti kita kemana-mana dari gambar nanti. Udahlah, nggak usah pening-pening. Sudah? Nanti dari gambar nih, Pak, gambarnya kok gini, Pak. Ya udah, saya bilang nanti. Udahlah, nggak usah gitulah pening-pening. Tulang badan ini tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7. 7 ini nempel 8 sampai 10. Sudah. Sedangkan rusuk yang bawah ini nggak ada, ini namanya tulang rawan. Baju pedang. Kaju pedang. Iya benar kalau tadi bilang tadi, Pak, nomor 2 nempel juga ke dada, Pak. Udahlah ya, kita nempel aja ke hulu, oke? Lebih banyak nempel ke hulu, oke? Sudah ya. Jadi kalau tadi menjawab ini tadi, keretakan tulang bagian tulang dada. Keretakan tulang bagian tulang dada itu yang mana? Tulang dada yang ini, bagian ini, Jadi P, Q, dan S. Benar, Bu? Aman? Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, kalau yang ini kan yang diminta bagian 1, 2, 3, 4 ini, kita tunjukkan apa namanya. Namanya kalau 1 tulang rusuk kan? Iya. Jadi nomor B benar. Nomor 2 tulang badan atau tulang dada. Maka jawabannya tinggal yang tulang belakang. Oke. Benar ya? Ini ya, tinggal tulang dada ya. Siap ya. Jadi tulang rusuk benar, B benar juga. Tapi nomor 2 itu tulang dada, maka jawabannya adalah yang A. Sedangkan yang ini pengertiannya, apakah benar tulang penyusun rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk? Benar. Apakah benar tulang dada terdiri dari tulang hulu, badan, dan tajuk pedang? Benar. Sudah dijelaskan di atas. Tulang rusuk terdiri dari rusuk jati, rusuk palsu, rusuk melayang? Ya benar juga. Maka jawabannya 1, 2, 3. Yang ini soalnya pengertian juga. Rongga dada berfungsi melindungi organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, dan hati. Rongga dada dibentuk oleh tulang rusuk dan tulang dada seperti yang tadi sudah saya bilang tadi. Yang di atas tadi. Oke, yang ini fungsi dari tulang badan soalnya. Fungsi tulang badan dia apa? 3, 7. Di 7-nya nempel 8 sampai 10. Melekatnya tulang rusuk pertama sampai ketiga salah. Melekatnya tulang rusuk pertama sampai ke 7 salah. Melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7 benar fungsi tulang badan. Maka 3, 7. 3 benar. Melekatnya gabungan tulang rusuk ke 8 sampai ke 10. Ya benar. Tulang rusuk. Oke, ini dia. Melekatnya 3 sampai ke 7 gabungan tulang rusuk ke 8 sampai ke 10. Maka jawabannya ini. Dah? Paham ya? Kita lanjut yang ini. Ini yang minta apa? Tulang rusuknya yang retak. Saya ganti. Tulang rusuk Pak Wanto retak. Tulang rusuk yang mana? RTU. R. Paham Bapak Ibu? Paham, Soalnya gitu-gitu aja. Kalau nggak pengertian, menunjukkan gambar. Kalau nggak pengertian, menunjukkan gambar. Kalau nggak fungsi, gambar. Kan gitu kan? Soalnya kan bolak-balik soal UP ini yang sudah saya buat dari tahun 2021 akhir sampai sekarang. Soalnya gitu-gitu aja kan Bapak Ibu. Kalau nggak gambar, suruhnya pengertian. Iya kan? Ya. Udah. Ini suruhnya apa? Pengertian kan? Rongga dada terdiri dari
Rongga dada terdiri dari Iya, tulang rusuk rusuk dan tulang. sejati, iya. Tulang dada sampai ke Menempelnya benar Rusuk nggak menempelnya? sejati. Tempat tulang menempelnya dada, tulang ke punggung. Iya, rusuk sejati. Belda. Rusuk sejati. Belda, benar kan? Benar. Benar tempat nempelnya Belda. Benar. Tulang dada dan Dada. punggung atau belakang. Rusuk sejati. Oh, Pak Amir. Benar ini. Benar, Pak. Oh, Pak Amir. Silakan, Bu. Berarti tulang punggung itu sama saja dengan tulang belakang ya Iya, maksudnya. benar, benar. Betul. Ya. Pas itu, Bu. Kalau tulang punggung Kasih. sama tulang belakang itu pas bahasanya. Bisa dipahamin? Bisa. Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini masalah kah? Kolor. Oke, masalah kalor. Kalor. Oke, kalor ini juga sebenarnya cukup mudah ya kalau Iya. dipahamin. Kalau kita paham-paham pelan-pelan. Konsepnya ini kan pas 100 nih, ini soal yang sering keluar. Pas 100, saya bilangin tadi ulangin. Kalau dia pas 100, maka udah otomatis Q3 paling Paling besar. Jadi aja, nggak usah lagi cari ya. Pas 100. Pak, kok bisa Pak? Udahlah, saya cari lagi. Udah mau ujian pula kan. 80 sampai 100 itu. Q3 paling besar. Kalau suhunya, maka urutannya Q3 terbesar, baru Q2, baru Q1. Ini apa tandanya Pak? Lebih besar, ya kan? Ya. Kalau T-nya pas sama dengan 80, Q3 sama dengan Q2. Q3 sama dengan Q2 lebih Q1 kecil besar terkecil. daripada Q1, ya kan? Ya. Kalau T-nya di bawah 80, Q2 paling besar. Q2 lebih besar daripada Dari Q3 Q3. dan Q1. Oke. Jadi kan pas gimana nih soal nih? Pas 100. Ini soalnya pas 100. Iya, pas 100. Pas 100 ini Iya, kan Pak. dari Q3 yang paling Besar. Mana Q3 paling besar di Berarti Q1 itu tetap di belakang, Mbak ya? Iya, tetap paling kecil, Bu. Mau berapa pun angkanya Tetap paling kecil ya, Pak. Ya, apa, Bu? Dicatat dulu ya, Pak. Q1 tetap paling kecil. Iya, Q1 bagaimanapun ceritanya tetap paling kecil. Iya, saya kelamaan ngajar kelas 1 jadi kayak begini Screenshot bingung. dulu. Lupa sudah, Bu ya. Sama, Bu. Q3 bagaimanapun Q1 bagaimanapun ceritanya tetap paling Terkecil. tetap paling kecil. Pak Amir, Iya, Bu, silakan, Bu. ini saya baru gabung, boleh diulang penjelasannya. Yang mana, Bu? Yang ini. Yang ini kamarnya ini, Pak. YouTube. Yang ini, Bu. Ulo lama dengar sok kene lah. Jadi kos lah. Suaranya, Bu. Ya, orang. Diulangi dari awal, Pak, kalor. Ya ini, Bu, memang Ya, kalor saja, Pak. masih di awal nih, Bu. Masih di awal, Bu. Kalornya, Bu. Saya ulangi, Bu ya. Ini gambarnya grafik ini, Bu. Grafik ini menunjukkan membandingkan kalor-kalor yang paling besar sama paling kecil, oke? Kalor paling besar itu kalau dia suhunya 80 sampai 100, maka Q3 paling besar. Q2 Q3 paling besar. paling besar Q3, setelah itu Q2, setelah itu Q1. Ya. Kalau dia sama dengan 80, maka Q3 sama dengan Q2, tapi yang paling kecil tetap Q1. Kalau dia di bawah 80, maka Q2 yang paling besar. Setelah itu Q3, setelah itu Q1. Kesimpulannya Q1 paling kecil, ya kan? Oke, ini suhunya berapa nih? 100 kan? Terus, Berarti ya udah Q3 paling besar, cari aja Q3 paling besar. Nilainya paling besar. Kalau intinya yang dilihat itu suhunya ya, Pak ya? Iya, Bu, Pak. lihat aja suhunya, Bu. Gini ya Pak, kalau suhunya 80 sampai 100 berarti Q3 paling besar. Iya, benar. Kalau misalnya suhu 80 berarti Q3 Sama dengan Sama dengan Q4. Q3 sama dengan Q2. Q3 sama dengan Q2. Iya. Q itu apa sih, Pak? Kalor. Q itu kalor, Bu. Bukannya rada iya. Itu, Bu. Q itu kalor, oke? Itu maksudnya Q3 sama dengan Q2 kurang dari Q1 itu ya Pak? Ini Kalau lebih yang besar, Bu. 80. Besar. Ibu bacanya gini, Bu. Coba Bu, saya bacanya, Bu. Q3 lebih besar dari Q2, Q2 lebih besar dari Q1. T sama dengan 80, Q3 sama dengan Q2, Q2 lebih besar daripada Q1. Q2 T lebih kecil 80, Q2 besar Q3, Q3 besar Q1. Gitu bacanya, Bu. Iya.
Ya, Pak. Nah, oke aman. Iya. Jadi kalau pas Pak. dia Berlaku ya udah kalau gini contoh misalnya Dari 80. Ya, dibandingkan contoh aja, Pak. pas 80. Waalaikumsalam. Q3 sama dengan Q2. sama dengan Udah. Q2 Dia menentu 2. lebih besar dari Q1. Kalau 50 Q2 lebih besar. Q2 paling besar dari Q3, Q1 paling cari kecil. jawabannya, kita cari jawabannya gini, cari jawabannya. Kalau tadi misalnya 50 apa yang besar? Q2. Ya udah Q2. cari aja jawaban Q2 paling besar, ya kan? Iya. Begitu aja Pak Bu. Kalau misalnya 90 apa yang paling besar? Q3. Jawabannya Q3, Q3 paling Pak. besar. Kalau dia pas 80 Q2 sama dengan Q3. ya udah Dengan selesai. Q3 sama dengan Q2. Paham? Paham ya? Oh, berarti iya ya, patokannya teh iya ya, suhunya ya. Iya suhunya Bu, tadi suhunya T Iya. itu suhu. T ini Iya, suhu sabar artinya. Pak, iya. Nggak apa-apa Bu, santai aja saya Bu. T itu artinya Temperatur. Temperatur Itu itu suhu. bahasa lainnya Derajat suhu. Celcius. Oke? Ya. Ini Iya, soal Pak. ini soal yang ini sebenarnya juga nggak usah penting. Maka urutan kenaikan suhu yang terbesar. Nah, ini. Yang mana lebih cepat panas? Emas, kaca, gelas, kayu. Mas. Nah, cari yang emas, cari yang Emas emas. yang Nilainya lebih kecil. kadarnya kecil itu malah itu Pak ya, kalornya besar. Paling kecil. Kalor jenisnya. Ya kan? kecil. Saya ulangin tadi ya. Oh, Kalau kalau begini, Pak, kalau jenisnya gini aja, lebih cepat aja, lebih cepat. Maka urutan kenaikan suhu yang terbesar, maka yang lebih cepat panas mana? Emas. Emas. Ini cuma kan? Iya, emas Ya. aja dulu ya, yang lainnya kan. Emas. Ya, yang lainnya Ya, salah ya. kan gitu. Benar, Pak. Itu kan cara cepat. Gelas Nggak usah kaca. dibaca semua. Iya kan, nggak usah dibuat. Ini Pak, ini kalau mau tahu maksudnya apa ya udah. Kalau ketika kalau jenisnya besar, maka benda itu isolator gitu. Oh ya. Kalau kalau jenisnya besar, maka dia bendanya isolator, lebih isolator ya. Berarti yang lambat naik suhu yang kayu kan? Ya. Jadi kalau jenisnya besar, oke? Itu aja soal seperti ini gampangnya. Ya udah, maka urutan kalau kenaikan jenis makin kecil berarti Kalau cepat jenis panas. ya, Kecil semakin besar. gitu ya Pak ya. ya gini nih. Oh, Gini saya bilang ya. Saya ulangin sini ya. Apa itu cepat panas? Benda cepat panas. Saya ulangin dulu. Konduktor ya. Teman panas atau konduktor bersifat konduktor itu memiliki yang pertama kalor jenis konduktivitasnya besar. Konduktivitas termal besar. Luasnya besar. Yang kedua kalor jenisnya kecil gitu aja ya. Ya. apa itu konduk? Kecil. Ya kan? Kalau yang Konduktivitas. iya. Konduktivitas. Konduktivitas termal. Termal besar, kalor jenisnya kecil. Kecil. Luasnya besar. Besar. Luasnya besar, suhunya besar. Panjangnya pendek, ya kan? Iya. Panjangnya Luasnya besar ya. panjangnya kecil. Kan gitu kan? Yang kemarin, Bu, yang udah bahas tuh kan? Suhunya apa Pak? Suhunya. Suhunya besar. Suhunya besar. Suhunya besar. Panjangnya kecil. Panjangnya kecil. Luasnya besar ya, Pak? Apa, Bu? Luasnya besar. Iya, luasnya besar. Luasnya Kalor jenisnya apa itu, Pak? kecil. Yang bawah sendiri apa Pak nomor Panjang. 5, Pak? Dan Oh, panjangnya ya. Panjangnya Lebih kecil. pendek ya? Pendek. Panjangnya pendek. Kalau suhunya itu Pak, suhunya Besar, naik tuh, Bu. Besar. besar ya? Naik. Besar kan naik tuh, Bu. Iya. Naik itu artinya besar. Itu nomor 1 apa sih, Pak? Konduktivitas termalnya Konduktivitas. besar. Konduktivitas termalnya kayak apa? Besar. Itu, Bu, jenis bendanya, jenis logamnya, Pak. Jenis logam. Logamnya Pak. Logamnya emas sama apa lagi misalnya? Emas sama tembaga. Tembaga paling besar. Dah, emas sama Nomor 3 itu apa, Pak Amir? tuh luas, Bu, luas. Luasnya. Luasnya besar. Luasnya berarti. besar. Luas ya, luas. Dan itu sama lagi. Nggak usah adu-adu, Bu, nggak usah dihafal kali. Kalau Bu. nomor 5 itu Pak. 5 Agak susah yang ini, Panjangnya, Ini, Bu, panjangnya. soalnya, Bu, biasa aja loh, Bu, soal ini, Bu. Nggak di Kalau kalor jenisnya nggak diketahui gimana ya Pak ya? ya tengok aja, Bu, emas, kaca, gelas, kayu yang mana paling cepat, Bu?
Ya udah, Mas, C. saya lebih Nah, antara daripada gelas. Konduktor aja, Bu. Konduktor. Benda konduktor aja, Bu. Benda konduktor. yang cepat Benda konduktor. Emas, gelas, Emas, kaca, gelas, panas, kayu, mana lebih konduktor? Emas. Emas ya udah. Emas. Ya cuma C jawabannya kan. Emas, iya. Gelas, kaca, Kalau kayu. aluminium dengan tembaga itu siapa yang udah panas? Tembaga lah. Tembaga lah, Bu. Tembaga. Tembaga. Sudah? Tembaga itu Iya, Pak. komputer ya Pak ya. Ya lanjut lah Pak. Aduh. Lanjut lah, Bu. Contoh lain, Pak. Nggak usah pening-pening loh, Bu. Ibu belum lagi ujian udah pening-pening. Aduh terus. Lanjut ke Ya, Pak. aduhnya, Bu. Nih suhu nih. Dapat nih. Suhu lagi nih, Pak. Suhu lagi. Ini kan soalnya tentang skalor. Ya, maksud inilah. Kalor. Iya Pak, itu yang Bentar ya, ntar saya jelaskan dulu. Oke, ini air, ini soalnya nggak lengkap. Ini soalnya ini Bu. Ini soalnya aslinya. Ini nih. Nih tinggal bandingkan kalor wadah A dibanding kalor wadah B. Ya udah, kalor wadah A total dari sampai T lebih besar. sampai T ya, sampai T dari awal sampai T. Ya udah nih sampai T. Berapa totalnya? 67.500. Yang B? 61.500. Ya udah makanya yang A B lebih besar daripada A lebih besar. paham. Paham. Tapi kalau Iya. soalnya diminta hanya grafik perubahan wujud yang lurus, grafiknya cari yang ini. Saya bikin warna merah nih, hanya grafik perubahan wujud. Nah ini. Mana yang lebih besar? Kurangi aja. Yang merah B ya, yang lebih merah. besar Pak. Yang B lebih Merah. besar. A. 48.000. B. Berapa A ya? Hanya 40.000. 40.000. A 40. B B 48.000. 8. 8.000. Ah ini kalau diminta hanya grafik perubahan wujud, ini dia yang ini. Berarti yang A lebih kecil daripada grafik, B. Iya, grafik perubahan wujud. Nggak usah ngitung. Grafik Ya. perubahan wujud konsepnya grafiknya adalah yang datar. Saya ulangin ya. Kalau soal diganti, kemarin soal diganti, grafik perubahan wujud A dan B, mana yang besar? Ya B. Perubahan wujud yang ini, yang lurus grafiknya, ingat ya. Perubahan wujud grafiknya yang merah itu yang lurus. Maka jawabannya dikurangin. Yang A dari 2.500 ke 4.500 40.000. Yang B dari 1.500 ke ini 48.000. A kecil dari B. B. Ya kan kalau diminta grafik perubahan Wujud. wujud. Bukan perubahan suhu, perubahan wujud ya. Ya. Dan wujud. Bisa. Bisa Pak. Tunggu Pak Amir. Ya, tunggu Bu, saya tunggu Bu. Bisa Pak. Itu lebih besar yang B. Kan Besar yang B. Bu, ini soal yang mana Bu dulu Bu? Kalornya. Soal yang mana dulu Bu? Ibu saya bilang tadi kan, ini soalnya beda Bu. Ketika diganti grafik perubahan wujud. Grafik perubahan wujud itu dari yang ini Bu, dari yang merah ini. Yang merah ini saya bilangin ulangin saya yang merah ini Bu. Perhatikan yang merah ini. Dari 2.500 ke 42.500, 40.000 kan Bu? Dari 1.500 ke 49.500, 48.000 kan? Maka A kecil B atau B besar dari A. Ini tinggal dibalik, ya kan? Iya. Kalau grafik yang ini, yang warna hitam ini, yang hitam ini nih ya. T sampai sini. Nah, sampai sini. Maka yang A 67.500. Soal yang ini ya. Maka B-nya 61.500. Maka jawabannya A lebih besar dari B. Paham, Bu? Lebih besar daripada. Kecuali yang diminta grafik perubahan wujud, ya kan? Dari soal yang ini ya dikurangin, ngitung. Tapi kalau soalnya beda lagi, jangan nanti jawabannya tetap ini. Tengok dihitung. Misalnya saya bikin soalnya, biar paham. Iya Pak. Ya, saya bikin soalnya. Nih, saya bikin soalnya. Siapa bikin Pak? Cepet Pak. Ya, saya bikin soalnya. Ini grafik si A. Ya, ini grafik si B. B ini ya A, ini B. Yang diminta perbandingan grafik perubahan wujud. Perhatikan Bu, grafik perubahan wujud. Naik grafiknya, naik. Oke. Ini dari -10, dari 20. Oke. Oke, saya bikin sini angkanya 5. Ini angka kecil aja Bu ya. Jangan angka besar kali. Iya Pak. 17. Ini 8, ini 29. Ya udah kurangi dulu aja, kurang aja. 12.
Iya, 12. 21. 21. Berarti A A lebih lebih kecil kecil Nah, daripada B. kalau grafik perubahan wujud kan gitu kan? Ya. Lihat yang ini aja lihat. Yang Yang mendatar. Ini perubahan wujud ya, Pak? Ya, kalau yang diminta tadi grafiknya cuman yang ini, cuman dari sampai T ya contohin aja nih, ha, sampai sini aja. Kan langsung dia nih, ha. Nampak kan, Bu? Iya, Pak. Langsung nampak Oh jawabannya. iya, Pak. Ya kan? Langsung Apa nampak sih, Bu? jawaban langsung nampak kan? Ya, Pak. Oke, lanjut kita ke soal ini. Nih, benda yang kalor paling besar berarti waktunya paling cepat. Paling kecil. berarti. Paling E, cepat. Pak. Yang E kan? Ya, 2 Karena menit. yang paling cepat waktunya nih, waktu ini grafik yang Waktunya pertama. pendek. Paling cepat. Nah, karena kalornya paling besar, waktu paling cepat. Kalau waktu paling lama, kalor paling kecil, lemah yang A kecil kalornya, E besar E besar. kalornya. Ya kan? Itu kita lihat dari besarnya dari mana sih, Pak? Begini, Bu. Yang itu. Ya, Pak, Ya. ulangi, Pak, ulangi, Pak. Saya ulangin ya. Ntar dulu ya, biar saya ulangin Ibu ini. Biar enak. Oke. Saya ulangin ini, kan saya bilang tadi, kalor paling besar, Ibu masak. Kalau kalornya besar, Ibu cepat mendidih nggak air, Ibu? Cepat. Ya Cepat, udah. Pak. Berarti Cepat, Pak. kalau api Ibu besar, kalornya besar. Airnya mendidih cepat, ya kan? Berarti waktunya kecil, atau waktunya cepat, atau waktunya kecil. Oke. Yang diminta kalor paling besar, berarti sudah kita masak-masak air tadi, maka waktunya paling cepat atau paling kecil. Maka di antara ini A, kita misalkan 8, B 6 nih. Misalkan aja ya. C 5, D kita misalkan 3, E 2, ya kan? Mana waktu yang paling kecil? 2. 2, ya udah, maka E ini kalor paling besar. Ya kan? Ya, Pak. Maka yang A ini kalor paling kecil. Ya kan? Ya. Paham? Paham, Pak. Ya, ada lagi? Lanjut kita. Katrol, Pak. Ya, bentar, Pak. Sudah? Yang kita ya? Ya. Pak. Yang itu. Nah, katrol nih ya. Ini dalam jurusan. Suara apa itu, Pak? Suara saya apa suara itu? Kayaknya suara saya kayak HP. Yang ini, Pak. Ini, Pak. Nggak ngerti, aku bingung ini, Pak. Oh, suara Ibu tahu kan saya. Saya ngerti itu, Pak. Udah nih, ini. Ini cari aja, Bu, kalau soal seperti ini, pernyataan yang benar, ini kan ditambahkan kaca dengan air ya kan? Kaca sama air yang mana lebih konduktor? Kaca. Berarti cari aja kalor jenis kaca lebih kecil kan, lebih konduktor. Ya. Cari jawabannya. Ya pasti 5 kan? Pasti 5 kan? Karena kan kalau kaca dengan air yang lebih konduktor kaca, maka yang lebih konduktor kalau jenisnya lebih kecil. Ya udah tinggal ini sama yang ini sama yang ini kan gitu. Kalau soalnya seperti ini, tengok suhunya berapa yang air? 16. 16. Yang campuran berapa? 20. Naiknya berapa? Tinggi apa enggak? Naiknya 4 cuma, Pak. Kurang dari 18. Kurang dari 18. Rendah kan naiknya? Ya. Maka kalau rendah, udah Suhu air lebih besar. Masa air besar. masa air lebih besar. Atau masa kaca lebih kecil dari air. Ini 1 dan 5. Ini saya masih belum mudeng ini, Pak. Ya, Bu, yang Ulangi, Pak, agak. Iya, Pak. Belum paham. kalau yang 20. Oke. Suaranya. Oke, yang kita masalahkan di sini kan cuman suhunya aja. Jadi Ibu lihat aja dulu yang mana paling kecil kalor jenisnya. Cari yang kalor jenis kecil itu yang konduktor. Yang mana konduktor? Kaca apa air? Kaca. Kalau kaca berarti kalor yang nomor 5 jawabannya kan. Jenis lebih kecil, ya. Oke. Nomor 5 yang jawabannya. Nomor 5 pasti kalor jenis kaca lebih kecil dah. Udah, Bu. Itu dulu ya. Kalau jenis lebih kecil udah, itu dulu. Jangan ke mama dulu. Maka yang 5 yang benar. Nah, kalau udah tahu itu enak. Nanti kalau nggak yang ini yang salah, udah salah semua itu. Ya, maka kalau jenis kaca yang kecil, maka jawabannya 5. Ya.
5 itu yang mana aja? Ini nggak bisa dihapus pula. Cuman E ya, bentar dulu. ADE. Bentar ya. Ini saya hapus lagi nih. Nah, nih. Cuma 5 itu yang cuma yang ini. Ini A, D, E. Sampai sini Bu ya. Sampai sini paham ya? Ya. Dah, itu dulu. Jangan nanti bingung lagi. Batasnya 18 sudah, batasnya 18. Ketika lebih besar 18, lebih kecil 18. Kalau lebih kecil 18, maka masa kaca lebih kecil. Masa kaca lebih kecil. Kalau di atas 18, masa kaca lebih besar. Udah gitu aja, Bu. Ya, nggak usah penting-penting, Bu. Kalau di atas 18, masa kaca lebih besar. Kalau di bawah 18, masa konduktor lebih kecil. Konduktor kaca. Oke? Dapatnya 18. Oh, Apa, Bu? dapatnya 18. Ah, kan saya bilang tadi, Bu. Ibu mau ngitung ya silakan. Saya nggak mau ngitung lagi nih. Saya udah ngitung capek-capek. Saya kasih secara cepatnya. Dapat 18 dari mana? Batasnya udah, Bu. Udah batasnya aja, Bu. Nggak usah lagi, Bu. Ini udah mau ujian. Udah saya jelaskan kemarin itu. Makan, aduh, saya bingung. Iya, Mas Pak. Pak Amir. Kalau lebih dari 18 tadi apa, Pak? Ini aja, Bu. Biar 18 dari mana? Udah, Bu. Jangan banyak itu lagi. Itu nanti aja April aja lah, Bu. Saya bingung, Bu. Saya bingung jelaskan sama Ibu. Kalau lebih dari 18 masa? Nah, lebih kecil 18, masa konduktor lebih. Ntar ya, saya ulangin biar Di atas paham. 18 masa Ntar dulu suaranya. Ntar. Amir baterainya hampir habis. Ya, suaranya bentar Bu, suaranya biar saya jelaskan. Oke, saya ulangin. Kalau dia tadi apa namanya tadi? Di atas 18, lupa saya, Bu. Dah, kalau jenis balok ya pokoknya kalau jenis kaca lebih kecil dah. Kalau jenis konduktor lebih kecil. Jenis konduktor pasti kecil. Kecil gitu aja lah. Yang kedua, kalau di atas 18, maka di atas 18 tadi ini, Bu. Atas 18 kaca masanya lebih besar. Masa konduktor ya, Bu ya, masa konduktor. Kalau di bawah 18, masa konduktor lebih kecil masanya ya. Maka jawaban ini adalah yang masa yang kaca lebih kecil dari masa air. 1 dan 5. Kenapa? Karena 16 ke 20 naiknya 4. Ibu tengok airnya, 16 ke 20 naiknya 4. Ya, naiknya cuma 4. Maka jawabannya itu tidak di atas 18 atau di bawah 18. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 5. Dari mana 18-nya itu udahlah, Bu. Itu nantilah kita pahami tuh. Nih soalnya juga kemarin tuh ya seperti ini yang kemarin tuh. Kalau sekarang beda lagi kan saya bagi tuh soalnya. 18 itu patokannya, Bu. Iya, patokannya udah nggak usah cari lagi, Bu. Nanti cari lagi kita. Ya, pokoknya patokannya 18. Gitu aja. Nanti dari mana dapatnya saya pusing nanti. Saya kan mau cara jawab soal cepat. Daripada Kurang dari 18 kalau jenisnya kecil. Masanya lebih kecil, kurang 18 masanya lebih kecil. Lebih besar 18 masanya lebih besar ya. Apa yang besar? Masa konduktornya, oke? Dan masa airnya, masa konduktornya, oke ya. Lanjut kita ya. Iya, Pak. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kita nih ke katrol ya, sedikit lagi, Bu. Kita lagi nih katrol. Enggak tadi gini. Katrol ya, katrol itu keuntungan mekanis. Ada 3 katrol. Yang pertama katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Ya, keuntungan katrol tetap, keuntungan mekanisnya berapa, Bu? 1. Tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Katrol bebas, 2. mekanisnya 2. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Katrol majemuk tergantung jumlah katrol. Gambar katrolnya seperti apa, Pak? Nanti bisa Ibu lihat. Ini namanya katrol bebas ya. Bebas ya, bebas. Yang lebih dari 1 majemuk, ya, Bu ya. Ya. Lebih dari 1 majemuk, oke? Paham ya? Ya. Yang ini yang bebas cuman. Yang tetap pakai mana, Pak? Yang tetap kayak timba, Bu, yang macam ini. Seperti timba air. Ini tetap, Bu ya. Ya. Ini tetap namanya katrol tetap. Tetap. Paham? Ya, Pak.
Oke, yang ini namanya tadi Semua, katrol semua. bebas. Oke. Bebas, Yang ini lebih majemuk. dari 2, lebih dari 1 namanya katrol Majemuk. majemuk. Paham ya? Paham, Pak. Nah, oke, kalau gitu kita jangan Izin soal tanya Pak Mir. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ini bedanya sama yang timba tadi katrolnya itu apa? Ini kan sama-sama satu. Pak, bedanya, Pak. Nah, Ini ya, iya. Gambarnya, Pak. gambarnya Pak, ini gambarnya Pak. Satu lagi gambar ini Pak. Pak, gambarnya ngangkat suaranya ntar dulu. Ntar ya, biar Pak Talinya. Namanya di sana. Oke. Pak, ini gambar tetap Pak. Nah, perhatikan bedanya Pak. Ini tetap. Ini gambar yang bebas Pak. Mana Pak bedanya Pak? Ya. Bedanya di mana Pak? Tengok Pak nih ya. Arah talinya itu. Iya, sudah bagus. Bu. Ditariknya ke atas sama ke bawah. Iya, arah talinya bagus. Kan itu saya bilang tadi arah pengaitnya Pak. Nah, dan pengaitnya kan Bapak sendiri yang tahu kan, saya jelaskan nanti payah bedaannya. Ini udah Bapak tahu sendiri kan? Pengaitnya sama arah talinya, oke? Apalagi bedanya? Kalau bebas ke atas. Keuntungan Keuntungan mekanik. sudah, ya kan? Ya. Oke, keuntungan mekaniknya ya, keuntungan mekaniknya. Sudah, lanjut kita ke soalnya. Oke, soalnya adalah yang nomor ini soal yang ini ya, sedikit lagi nih. Dulu aja dulu. Ini. Ya. Menimba air pada sumur Katrol ST menimba secara langsung. Nih. Ya, ini soal yang kemarin ini nggak masuk lagi, tapi yang masuk seperti ini. Udah. Tapi tetap bahas. Andi menimba air pada sumur menggunakan katrol. Sedangkan ST menimba air secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, ya kalau tetap sama langsung, apa yang sama? Keuntungan mekaniknya yang sama. Cari keuntungan mekanik yang sama. Maka jawabannya yang Iya, Pak. oke. Keuntungan mekaniknya Sama-sama satu ya, Pak. satu. Keuntungan mekanik ini sama-sama satu. Oke. Oke ya. Nih soal yang kedua. Katrol. Apabila kedalaman sumur sama tetapi besar ember Aldi 2 kali besar daripada Rina, ya udah Aldinya, usaha Aldi besar 2 kali juga, karena kan bebannya 2 kali. Ya. Ya kan? Beban Ya. 2 kali. Oke, yang ini soalnya ini ya, kita apa? Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah menimba sumur, cari aja yang mekaniknya sama mana? Menggunakan Mekaniknya sama kan? Ya kan? Ini salah, ini salah. Yang mana lebih enak ya Adit gitu kan? Karena dia itu menggunakan pesawat sederhana. Karena ada pesawat sederhana. Apa guna pesawat sederhana? Memudahkan pekerjaan manusia. Jawabannya C ya kan? Ya, Pak. Masih bingung, Pak. Ya Allah, otak saya ini nggak nyampe. Nanti diulang, Bu, di YouTube-nya, Bu. Iya, ya Allah, saya mah beneran ini. Insya Allah bisa. Saya kemarin bingung juga, Bu. Ada juga YouTube-nya tuh, bisa Iya. dilihat kembali. Bisa dilihat di YouTube aja, Bu. YouTube. Yang mana Bu? Ini Bu, gabung gini ya Bu. Saya jelaskan Bu ya. Nggak usah pusing-pusing loh Ibu. Ibu karena belum ikhlas saja hatinya itu. Hatinya merasa belum bisa menjawab soal itu, ya nggak bisa Bu. Menjawab soal itu, saya bilang tadi, katrol itu masalah keuntungan mekanik. Dan katrol tetap sama menimba langsung, keuntungan mekaniknya sama-sama satu. Sama-sama satu. Apa itu keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik adalah yang membuat beban itu terasa ringan. Makin besar keuntungan mekanik, makin ringanlah benda itu diangkat. Oke Bu, paham Bu? Paham. Nah, Ibu nggak usah bilang masih tenang dulu, saya jelaskan dulu. Sudah, ini Bu, apabila kedalaman sumur sama, yang satu nimba tetap, yang satu nimba langsung, kan yang pertama keuntungan mekanik sama. Coba Ibu bayangkan, sama-sama nimba, keuntungan mekaniknya sama, tapi besar ember Aldi lebih besar. Kira-kira yang mana lebih susah Bu? Yang Aldi. Ya udah, berarti usahanya 2 kali sama kan usahanya. Ya udah, apa yang pusing-pusing kan pakai logikanya selesai. Nah, yang ini lagi tetap sama langsung, apa yang sama? Keuntungan mekaniknya. Ya udah, jawabannya apa? Keuntungan mekanik sama. Mekaniknya sama. Paham Bu?
Paham. Paham. Katrol 1 ini termasuknya ya? Ya, tengok nih dari gambarnya nampak yang ini mukanya enggak ini senyum, ini mukanya capek ya kan? Ya. Ya udah, ini jawabnya. Berdasarkan ini yang lebih mudah yang mana? Adit. Karena menggunakan katrol. Adit menggunakan katrol, sedangkan Rani menggunakan Pakai tali langsung. biasa ya. Ya, maka yang Oh iya yang- baru nyambung. yang katrol lebih mudah, tapi keuntungan tetap sama langsung sama, ya kan? Ya, Ya. Yang C. Hasilnya sama. Paham kan? Hasilnya sama gitu. Keuntungan mekaniknya sama, udah itu aja. Ya. Udah. Iya, Kalau keuntungan mekanik sama, ya udah samalah dia usahanya. Tapi kalau ditanya lebih mudah, maka lebih mudah jawabannya. Pakai Yang katrol. Kenapa? Karena dia pesawat sederhana, memudahkan pekerjaan manusia. Oke. Nyambung. Gitu ya Pak. Lanjut. Nyambung, Bu. Cepetan nyambung. Nyambung. Banyak tetap Nyambung. hanya memudahkan ya Pak itu pesawat. Iya. Iya, kenapa pesawat sederhana, Bu? Hanya Lebih memudahkan memudahkan saja ya, pekerjaan Pak. manusia. Tanpa mengurangi beban beratnya ya. Iya, benar. Tapi lebih mudah. Begitu. Baru paham Pak ya. Beban tetap saja ya Pak ya? Iya, tapi lebih mudah. Sama beban yang tarik. Lebih Tapi mudah. lebih Iya, mudah. iya. Karena Iya, dia Lebih mudah pesawat pakai katrol. sederhana. Sederhana, betul ya. Menggunakan nggak keluar besok ya Pak? apanya nggak keluar? Keluar, Bu. Pesawat sederhana ini keluar, Bu. Konsepnya. Untuk konsepnya, Bu. Konsepnya. Bukannya Memudahkan. gambar timba-timba itu loh Pak. Ya, ini ya nggak tahu, Bu. Mungkin tapi yang akhir-akhir ini seperti ini soalnya. Akhir-akhir ini kan gitu. Ya. Ini yang lalu-lalu kan gitu. Iya. Yang akhir-akhir Pak. ini kita kan membedah soal yang keluar itu yang macam mana kan gitu. Analisnya kan ke situ-situ aja arahnya, nggak jauh-jauh kan. Oke, kita kerjakan yang ini ya. Ini kan. Ya. Hapus dulu kan gitu. Ya Pak. Oke. Kita hapus dulu ini. Pahamin ini keuntungan mekanisnya kok 4, Pak. Kok 3, Pak, ya kan? Ya, itu. Tergantung jumlah katrol. Kok tergantung jumlah katrol, betul. Semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin Makin mudah. Pak, tahu dari mana 2, Pak? Yang tadi ketetapan. Katrol bebas itu 2. Katrol majemuk, katrolnya 1, 2, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Oke. Oke. Ini soal yang saya bilang, nanti ribet. Ribetnya gimana? Cari F-nya. Cari F-nya gimana ya? Gampang aja. F itu bagi aja dong. 500 bagi 2. 250. 250. 250. Ya. Yang 250. Dah, kita jawab dulu. Cari hubungan A sama B. F pada katrol A sama dengan F Sama dengan F pada katrol B. Beres. Benar. Langsung A kan? Ya. Sama Ya. kan? Ya. Yang C, F-nya berapa? 500 bagi 3. 125, 57. 57 ya? 57. 200 bagi 4. 500 bagi 4. 225. 125. Ya. Coba yang F, yang B. F pada katrol B setengah dari kata katrol D, setengahnya nggak mungkin ya. 250 ke D 25 setengah ya. Setengah 25 bukan ya? Bukan ya? Balik. Balik. F pada Hanya dua katrol kalinya C. ya, Pak. C berapa C? 150. C 250. 2 kali A. 2 kali A. 2 kali 2 kali 100. Salah. 100. Salah. F pada katrol B terbesar. Salah. Salah. Harusnya A dan B. A dan B kan? Dengan B ya. F pada katrol C terkecil. Salah. Ya udah. D terkecil. Salah, harusnya D. Pahami soal inilah yang keluar seperti itu, menganalisis soal, jawabannya juga dianalisis. Iya, hot. Hot. Berarti keuntungan mekanik nih dari jumlah katrolnya ini ya, Pak? Iya, kalau yang majemuk. misalkan katrol majemuk. Ya. Kalau yang bebas. Katrol A sama dengan Bebas. Apa Bu tadi? Bebas 2. Pak, untuk katrol bebas dan katrol tetap bedanya Pak, gambarnya Pak. Tolong, Pak. Oh, Talinya Kalau tetap itu talinya kebalik. biar Bu, biar dulu Bu. Ini Bu, ini katrol bebas, yang ini Bu ya, yang A. Ini katrol tetap Bu. Pahami Bu? Nih talinya kan tarik ke bawah, sedangkan ini talinya ditarik ke atas. Tahu nih Bu? Nah, ini Bu. Nah, lagi katrol Iya, bebas Pak itu Men, pengaitnya, pengait ini tahu, pengait ini. Nah, pengait ini sama pengait yang ini kan beda Bu. Oke, arah katrol ini. Oke, Ya? oke. Ya. Terima kasih Kita lanjut. Bapak. Iya, apa Bu? Lanjut nih ya. Ini soal yang kemarin juga.
Oke, ini soal yang kemarin nomor 69 670. Ntar lu. 69 70 ini dia. Ini KM-nya 3 kan Bapak Ibu? 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ya kan? Oke, paham nih? Oke. Nah, ini kan nggak ada nih, bebannya nggak ada kan? Iya. Nggak ada bebannya, kita misalkan aja biar enak menganalisis ini kayak tadi ya. Kayak tadi nih, kita misalkan ini ada bebannya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada bebannya, kita misalkan aja ya berapa yang bisa dibagi 3 sama 6? 12, Pak. 12, Pak. 12. Pak, kok boleh, Pak? Ya boleh, biar kayak tadi soalnya, biar enak yang kayak ini. Ada bebannya. Bisa cari AF-nya, ya kan? Iya. Ya, sama juga misalkan aja, Pak. Misalkan berapa, Pak? 12 kok bisa dari mana, Pak? Ini yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, ya kan? Biar mudah. Cari yang A. Berapa F yang A? 12 bagi 3. 4. Yang B 12 bagi 3. 4. Cari hubungan A sama B. A sama B nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada di sini ya? Nggak ada. C. F-nya 12 bagi 4. 3. B. 3. F-nya 12 bagi 6. 2 ya? 2. Cari yang A dulu. F pada kategori A itu besar. F pada kategori A adalah yang B paling sama. F. Enggak deh, enggak sama. Sama kan aturan? Iya, sama. A dan B. Yang D. F pada kategori D. 2 kali F pada kategori A. D berapa? 2 kali A. 2 kali A. 8. Benar nggak? 2. Salah. 8. Salah. Harusnya Salah. F pada kategori B. B berapa B? 4. 4 adalah 2 kali kategori D. 2 kali 2. 2 kali 2. Betul ya? Benar. Jadi pahamin tuh. Ya. F pada kategori A sama dengan C. A-nya 4, C-nya 3. Salah. B-nya 3. Salah. F pada kategori A berapa? 4. 4. Setengah dari 2, 1. 1 Setengah salah. dari 2, 1 salah ya. Salah. F-nya 4. Oke ya. Jawabannya C tadi. Udah lanjut. Ini juga nih. Ini juga nggak ada. Oh ada nih. Masanya berapa? 100 ki? 100. Masanya 100. Nah kalau gitu kali aja. 100 kali 98. 980. 98. 980. Kecepatan gravitasi itu. Iya. Langsung kali aja. Langsung dikali aja, Pak ya. Iya langsung kali aja. Kan nggak. Kalau dibagi-bagikan boleh, Pak. Kan nggak ada ngitung juga kan? Kan nggak ada ngitung kan? Iya ya udah. Mana yang kira-kira paling besar keuntungan mekaniknya? D. Ini aja D yang paling ringan ya udah selesai. Iya. Selesai, D yang kan? paling ringan ya. Keuntungan mekaniknya paling besar ya itu Pak. Ya ini dia kan 1. Pak Amir, berarti kalau misalnya kayak gitu nggak perlu dikalikan, langsung dilihat katrolnya aja Pak, bisa ya? Ya bisa Bu. Jadi langsung dilihat banyak katrolnya aja ya Pak? Iya benar Bu. Makin Misalnya soal itu Makin banyak katrolnya berarti semakin ringan bebannya. Iya betul sekali Bu. Ukuran katrol tidak berpengaruh berarti ya? Itu kan yang besar, kecil. Ya nggak usah Pak, nggak usah Pak. Nggak usah Pak, nggak ada pengaruhnya Pak. Yang penting Jumlahnya aja Pak. Wadah sayur D adalah wadah yang paling ringan. Oh iya. Paling banyak, paling ringan. karena katrolnya paling banyak. Katrolnya yang paling banyak. Kalau yang paling besar itu 2 ini, Pak ya. A dan B. Apa? Yang paling besar. Yang paling besar ada paling B, Pak. berat. Yang paling berat itu maksudnya. Kalau yang paling besar tuh enggak ada, Pak. Tapi kayaknya tidak ada pengaruhnya. Nggak ada Bu. Ya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak pengaruhnya Bu. Dah. Iya, berarti makin banyak katrol makin ringan. Kalau gitu nanti nggak ada pengaruhnya nanti, makin berat nih jawaban kita nih, ya kan? Makin berat soal Ibu berarti. Lanjut Pak. Kalau ya saya bilangin kalau ini kita ada pengaruhnya, soal Ibu makin berat. Kayak mana kita bisa ngukur ini? Mana paling besar, mana paling ringan, ya kan? Kayak mana ukurannya setengah, mana 2? Nggak bisa kan Bu ukurnya? Ya. Maka saya bilang nggak ada pengaruh. Kenapa? Ini besar, ini kecil, ini besar, ini kecil. Ini lebih kecil lagi, ya kan?
Ya. Bagaimana cara mengukurnya ini kalau mendingan ya nggak bisa. Makanya saya bilang nggak ada pengaruhnya. Oke? Lanjut. Nah, lanjut. Pencernaan pula. Pencernaan. Malah udahlah nih pencernaan udah gampang kali. Udah Jelaskan dulu, Pak. Udahlah kita pedagogi aja lah. Ini udah nih. Kapan Pak pedagogiknya dibahas? Ini Bu, ini pedagogik mau dibahas. Ya sampai Ini nggak dibahas, Pak. Ya udah Pencernaan bahas lah sebentar. Bahas saja, Pak. Yang jejanium tuh loh, Pak. Iya, Pak. Tanggung, Pak. Pak. Yang jejanium lagi nih. Ini ya. Menyerat, titanium. Yang itu Pak Amir, yang matematika tadi yang Matematika belum, Bu. Sabar, Bu. Matematika nggak sekarang. Oh. Ya, Tadi mau minta Yang jejenum tuh loh, Pak. Ini loh, nih. Susah halus itu. Ibu tinggal baca aja loh, Bu. Nih, jejenium. Ini tinggal dibaca, Bu. Tinggal dibaca. Ini tinggal dibaca aja, Bu. Tinggal dibaca. Dan sudah saya jelaskan kemarin tuh perut fungsinya kan. Ini tinggal lihat soal aja, Bu. Kalau nggak yang ini tanya, maka fungsinya. Saya bilang kemarin tuh. Lihat di YouTube, lihat di YouTube. Ya, lihat YouTube aja lah. Itulah pencernaan tuh ya. Ini kita lanjut aja. Sudah ya ini Pak. Ini Pak. Ya, Google Form ya. Oke, saya ulangin ya pedagogi sampai malam nanti kita pedagogi ya. Ini Pak. Nah, nih perhatikan. Oke, dah. Suaranya ya, suaranya. Oke. Menggali informasi sumber surat kabar, energi dalam tulisan. Kecil, Pak. Bentar, Bu. Nah, nampak? Oke. Iya, Pak. Udah. Oke, menggali informasi tentang sumber bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Sudah, Pak Edi, sebagai seorang guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar adik tersebut. Bentuk motivasinya ingat, bentuk motivasi itu berupa gambar, berupa video, ya kan? Ya, Bu ya. Salah. Penugasan salah. Penugasan salah. Salah. Kesimpulan salah. Suaranya, Bu. Taruh dulu. Biar saya dulu aja dulu. Menampilkan gambar, oke ini bagus masuk. Pesan salah, penugasan salah, kuis salah, kesimpulan salah, ya udah. Yang motivasi itu gambar dan video. Jawabannya adalah A. Yang paling bagus adalah video, kan gitu kan? Dalam kehidupan bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan nih, hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ditanya oleh siswa tentang hal tersebut. Jawabannya adalah ini kan kalau hambatan berarti mencermatin peluang masalah berarti kan? Iya, Pak. Mengarahkan peluang biar bisa menghadapi masalah, itu kan? Hambatan itu bukannya peluang. Ya kan? Hambatan ini kan masalah kan? Iya. Bagaimana cari hambatan, cari peluang ya kan? Mencari solusi. Cari solusi namanya peluang kan? Iya. Dengar suara saya? Nih, jawabannya apa ya? Oke, ini juga. Ini kompetensi apa diminta? Kompetensi sosial. Sosial ke masyarakat kan? Ya. Mendapatkan status sosial dari masyarakat, ya belum tentu kan gitu. Memahami dirinya sebagai benar. Masyarakat bagian yang tidak terpisahkan. Benar. Menyesuaikan diri tindakan dengan kehendak hatinya. Ini pribadi ya. Ya. Pribadi. Salah. Mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat. Benar. Benar. Oke. 2 dan 4. Oke kan? Oke, Kak. Lanjut ya. Nih. Kebesaran. Nampak? Ketika guru mengadakan satu ujian, hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan, tingkat kemampuan yang untuk wujudkannya adalah ya udah kisi-kisi kan? Kisi-kisi ya. Udah. Ya, sebelum buat soal kita buat kisi-kisi dulu. Ya, nampak kan? Nampak nih? Pembelajaran IPS bisa menggunakan media pembelajaran berupa guru, ada yang menggunakan video untuk menjelaskan video, hemat energi. Manfaat video adalah di sini manfaatnya adalah hemat energi. Pemahaman lebih yang hemat energi yang mana? Ada banyak video itu. Kalau ide yang abstrak itu ibu menjelaskan atom, ibu menjelaskan hal-hal kecil yang nggak nampak atau hal-hal yang besar nggak nampak.
Paham, Bu? Mas akses boleh. Paham. Kalau Ibu menjelaskan matahari itu susah kan? Ya. Ibu menjelaskan abstrak ini. Aduh, suaranya. Amir agak pelan, Pak Amir. Berisik loh, Pak. Iya, Pak Amir yang udah saya aja, Bu. Oke, saya udah mood alay semua, Bu. Oke, mood al semua suaranya sudah. Hemat energi ya, itu kalau saya bilang ya, kalau yang abstrak, saya ulangin ya, catatkan atau diapain di bukunya. Kalau yang abstrak itu hanya untuk benda yang sangat besar atau benda yang sangat kecil, sudah, oke? Jadi ini untuk apa? Untuk membuat pemahaman menjadi lebih mudah. Dah, oke ya, paham ya? Lanjut. Setelah mengikuti pembelajaran, ini saya kecilkan dulu. Setelah ini tar dulu ya, saya aja yang bicara ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah ini nih. Ini soalnya hot juga nih. Ini terampil di sini, terampil menerapkan. Nah, ini kan terampil menerapkan. Nih saya juga ini katanya membingungkan nih. KD-nya KD diminta 36. Tapi di sini terampil menerapkan, maka kalau terampil ya, kalau terampil kalau terampil itu namanya keterampilan. Terampil. Iya. Kemarin terkecoh itu. Ya, saya ulangin, ini kalau terampil berarti keterampilan, ya kan? Itu kerja lah. Ya, keterampilan ya, keterampilan. Maka keterampilan cuman yang Iya, lanjut. Kemarin salah itu Pak, saya jawab Ya, Bu, saya bilang Gmail saya kan hilang, Bu. Saya bilang itu soal yang udah saya ya udahlah, Bu, nggak usah dibahas lagi lah, Bu. Itu udah nggak usah salah-salah, udahlah. Udah kita bahas sekarang kan, Bu. Jadi saya kasih jawabannya, Bu. Yang penting jawabannya ya, Pak. Ya, jawabannya karena terampil, udah. Oke, ini seorang guru. Nanti jangan dibilang lagi ya, Pak. Jawaban saya salah kemarin kok bisa benar. Udahlah, kita bahas sekarang ya kan. Makanya nanti saya kirim lagi jawabannya. Oke. Seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku. Menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang jelas dari berbagai daerah, ya pakai aja foto sama atau gambar atau video kan gitu. Sesuaikan dengan yang diminta. Diminta apa? Diminta adalah bangga budaya bangsaku, keunikan rangkaian ritual adat, foto. Ritual. Ini ritual. Kawinan. Ya, yang C, Pak. Selamat sore, Bapak. Mohon maaf saya baru gabung, Pak. Bu, yang apa, Bu? Udah. Bapak record kan itu? Ya, record, Bu. Udah. Berikut ini ya record. Berikut ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN ini, Bu. Model melatih herd ini PPK, Bu. PPK itu model yang ini, konsiderasi, Bu. Sudah ada penjelasan di buku. Konsiderasi. Ya, konsiderasi ini ya. Konsiderasi adalah ini untuk karakter, ya. Jawabannya adalah yang A, D ya. Ini untuk karakter. Karakter ya. Untuk karakter. Ingat, konsiderasi untuk karakter. Konsiderasi. Udah jawab. Ya, udah Bu. Saya bilang tadi kan apa? Udah. Oke, yang kunci salah biar dulu ya. Nanti kan karena saya Gmail saya itu nggak tahu lagi di mana, lupa sayangan. Jadi nggak apa-apa, Pak. Konsiderasi. Ya, konsiderasi itu nilai PPK, Bu. Model penerapan nilai karakter namanya konsiderasi. Oke, Pak? Konsiderasi. Nasionalisme, integritas. Ya, ada 5 tuh, ada 5 tuh. Ya, ada 5. Ada tepuk PPK. Ya. Materi pemilihan tema 8, subtema pemilihan waktu merupakan materi yang dirasakan sulit oleh peserta didik. Hal ini merujuk pada hasil wawancara dengan peserta didik bahwa materi tersebut abstrak, banyak hitungan, guru tidak banyak memberi contoh sehingga sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan. Upaya pembelajaran adalah kalau dia hitungan, berarti matematika. Drilling. Metode drilling. Ya. Latihan. Kalau demonstrasi itu materi IPA. Kalau drilling biasanya matematika. Kalau diskusi biasanya IPS, PKN. Kalau simulasi biasanya bahasa itu nih. Bahasa Bisa. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ini soalnya udah tadi dah. Nih, sama nih, ini soalnya hot juga nih, ini soal hot juga. Kalau nggak paham konsep ini hot.
Taju apakah paling atas? Salah. Yang paling atas adalah hulu. Ya kan? Ya, Hulu Taju paling paling atas. bawah. Benar. Nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Taju paling atas salah 2 juga. dan 4, Taju Kak. paling bawah. Badan di tengah. Benar. 2 dan 4. D. Ya. Kalau nggak paham tempat-tempat ini kan nggak tahu gitu kan. Letak fungsi kan gawat kan soalnya. Tapi kalau tahu letaknya aja di mana, jawaban bisa dipilah-pilih kan. Taju letaknya paling bawah. Taju paling bawah. Di 1-3 salah. Yang ada satunya salah, yang ada 3-nya salah. Ya kan? Iya. Udah, jawabannya B. Bawah. Jawaban langsung B kan? B. Ya, Pak. Paling atas hulu. Ya, hulu paling atas, badan di tengah, Badan taju paling tengah, bawah. taju bawah. Walaupun nggak tahu fungsinya, kalau soal seperti ini nggak tahu fungsinya, tapi kan tahu taju paling bawah, ini atas salah. Maka 1 salah, C salah, D salah. Selesai kan jawabannya? B kan? Kembali ke Taju itu konsep bawah ya, ya, Pak Pak. ya? Ya taju pedang itu bawah, Bu. Taju pedang yang tadi loh, Bu, yang tadi. Yang nguncup bawah sendiri, Bu, lancip itu. Yang tadi kita bahas loh, yang tadi kita bahas. Udahlah, oke. Yang kita bahas ya. Iya, Pak, ya. Dua bus dengan kecepatan 65 km per jam berangkat dari kota A pada pukul 7 dan tiba di kota B pada pukul 19.45. Namun perjalanan 780. bus menit, tar Bu ya. Bus berhenti banyak 2 kali untuk istirahat, masing-masing 15 menit dan 30 menit. 2 kali istirahat totalnya 45 menit. Maka dikurangin berarti sudah dari pukul 07.00 ke pukul 19.00. Kalau dihitung ini adalah 12 jam. Pak, kok bisa dikurangi, Pak? Ini kan istirahatnya 15 sampai 30, 45 kurang 45 tinggal 19. Iya, 12 jam. 12 jam. Soalnya. Maka jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Kali waktu. Maka kecepatannya adalah 65. Ya, 65 dikali waktunya 12 berarti jawabannya 740. Oke. Udah? Ini matematika pula kena nih. Mana lagi nih? Konsep. Nih. Bu Ayu Nindra, saya besarkan lagi sedikit, mana Pak? Bu Ayu Nindra, guru kelas 4 menuliskan indikator siswa mampu mempraktekkan perkembangan vegetatif buatan dengan mencangkok. Untuk mencapai indikator tersebut menggunakan media gambar cara mencangkok dan tayangan video cara mencangkok. Berdasarkan hasil siswa di kelas tersebut, 65% berada di bawah KKM dan 70% siswa memiliki kinestetik. Sehingga sulit fokus untuk pembelajaran diskusi. Masalahnya adalah ini kan belajar IPA kan? IPA itu ya praktik. Cari aja praktik di sini kalau misalnya minta praktik. Metode dengan eksperimen ya udah ini jawabannya. Sesuai dengan kinestetik ya. Iya. Aktif berarti pakai praktek aja kan gitu. Ada 2 jawabannya, inquiry ya, penemuan ya, kooperatif salah. Ya, satu lagi nih salah. Oke, tinggal 3 nih jawabannya. Apakah pakai inquiry? Apakah pakai eksperimen? Kita bahas. C. Masalah anak aja mengamati tayangan video dan belum menemukan permasalahan mencangkok dan solusinya adalah pembelajaran penemuan. Ya salah. Karena mencangkok itu perlu praktek kan gitu kan? Tinggal praktek. Masalahnya anak belum memahami langkah-langkah mencangkok. Ya benar, tapi bukan penemuan, bukan tentang inquiry tapi tentang eksperimen langsung biar langsung berhasil. Oke, jawabannya adalah A. Ya. Jadi kalau tahu karakteristik pembelajaran IPA dengan praktik, maka kita bisa menghubung-hubungkannya. Oke nih, hampir semua teman sekelas Eko mendapat deskripsi ini nilainya 84 KKM 70. Kalau nilai 84 KKM 70 ya bebas kan? Pengayaan. Ya, tapi kalau di sini cukup, siswa Eko cukup terampil dalam membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Rumusan kita tindak lanjut adalah ya ini kan nggak mungkin remedial kan gitu kan? Karena nilainya udah besar kan? Kan nggak mungkin remedial kan, Bu? Iya, Pak. Ya udah pengayaan aja, langsung aja pengayaan. Kalau di besar pengayaan aja, B jawabannya. Biar aja nih mau nggak senang dia, sedangkan ini kan sudah jelas nih. Nilai 84 70 jawabannya B. Ya, kecuali nilai rendah. Oke ya. Lanjut nih Ibu tadi bilang, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual dan eksplorasi lingkungan. Berdasarkan kali tersebut, apabila Pak Joko sebagai guru kelas rendah, maka kegiatan inti yang dilakukan adalah ini. Ini kan menggali informasi. Menggali itu C4 kan? Ya. C4 tentang sumber dan bentuk energi disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual dan eksplorasi lingkungan.
Kalau yang A nggak mungkin lah, ini terlalu Terlalu Gambar, sekali. gambar. Meminta puzzle matahari nggak mungkin kan, menggali informasi C4. Memberikan Iya. kuis. D, Pak. Oke, ini bisa benar D. juga bisa. Meminta tadi mengidentifikasi C. sumber energi sebuah orang benar. Nah, Nggak juga yang salah. Tinggal baca lagi aja. Menggali informasi, menggali itu lewat kuis apa lewat benda yang ditampilkan? yang ditampilkan. Mengidentifikasi, ya. Kalau kuis yang nggak menggali ini penilaian namanya, ya kan? Kalau Iya, itu itu kan Ini kalau memberi kuis namanya penilaian, gitu kan? Kalau yang D ini menggali, mereka yang menggali, oke? Paham ya? yang mengidentifikasi. Ya betul, Pak. Betul ya, mereka yang menggali. Berarti mereka mendapat di koran itu tentang informasi tentang sumber energinya. Oke ya, itu cara menjawab soal. Oke. Ini tadi udah ya. 1 dan 5. Nah. Ini apa nih? Pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya sama. Setelah diklarifikasi pada mahasiswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman internet. Menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya sama-sama mengambil itu. Ya, kalau ini, kalau sama gimana? masing-masing siswa untuk menulis kembali tugas. Menulis bahasa kembali sendiri. Ya kan ini kan? D, Pak. D, Pak. D. Biar enak kan? Ya. Oke, biar sama-sama paham. Oke, D. Oke, pernyataan yang benar tentang ini ya tadi itu A. Sistolik. Salah. Sistolik salah. Salah. Sistolik. Berkontraksi betul. Untung berkontraksi. Ya kan? Ya, Tadi. Pak. Pemajuan HAM di Indonesia ini PPKN ya. Pemajuan HAM di Ya. Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat. Mengetahui beberapa lembaga yang menegakkan dan memajukan HAM, di antara pernyataan berikut yang bukan termasuk upaya pemajuan HAM. HAM itu nggak boleh ngadilin. HAM ini benar semua nih, benar. Yang boleh mengadilin adalah putusan MK kan atau Mahkamah Agung ya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Pengadilan. Nanti jawabannya ke mana ini ya? Ya. Oke, fungsi HAM ini berarti ini A, B, C, dan E. Paham ya? Oke, bukan Ya. pengadilan. Bukan untuk pengadilan. Oke. Menggali informasi, ini tadi udah ya? Iya. Gambar ya? Gambar. Di. Nomor HP ini ya? Ya, nih yang susah nih. Yang Ini soal. yang susah. Iya, Pak, itu. Susah nih, betul. Ini susah nih. Gas hidrogen bentuknya campuran, ion sulfat bentuknya ini susah emang. Ini hot bagi yang memang belum belajar ya. Hot, soda kue intinya ini oke. Cari dulu yang salah. Yang salah yang mana? Gas hidrogen. Hidrogen cuma satu jenis kan? Ya, unsur. Campuran salah. Kan gitu kan? Iya. Ini salah. Nomor 1 salah, cari nomor 1 salah. Salah. Kan gitu. Sudah? Ion itu yang ada positif negatifnya nih. Ada nggak nih? Ada, benar itu, Pak. Walaupun ibu nggak Rumusnya tahu, benar. saya ulangin ya. Walaupun ibu nggak tahu, cari ion itu yang ada positif negatifnya, paham? Ya. Ion benar. Nomor 2 benar. Salah. Tinggal yang ini. Nomor 5 pun benar itu, Pak. Yang ini, ya kan? Kimianya. Asam klorida, coba nih. HCl, apakah unsur? Unsur salah nih. Beda kan? HCl beda kan? Ini senyawa. Yang ada 3-nya salah. Yang ada 3-nya salah. Jawabannya B. Oke? Mencari jawab soal seperti itu. Cari dulu yang salah. Hidrogen campuran bukan salah. Nomor 1 salah. Maka CE salah. Oh, kalau ion tuh ada negatif positif ya? Iya. Yang ada Kemarin positif. bedakan unsur sama senyawa kemarin gimana, Pak? Unsur itu satu jenis, Bu. Satu huruf. Satu huruf. Ini, Bu, satu huruf, Bu. Kecil. Campuran larutan. Saya ulangin ya, ini unsur. Ini ion. Ini senyawa. Unsur. Ini unsur. Ini Senyawa. Sudah, Bu. Membedakan unsur sama senyawa tuh gini, Bu. Unsur itu satu jenis, OO, HH. Kalau senyawa itu 2 jenis. Oke, Bu, atau 3 jenis. Oke? Nah, saya Kalau ulangi. campuran apa, Pak? Campuran itu, Bu, Iya, gabungan tahu, Pak. air gula, air garam, air sirup. Nah, Bu, campuran namanya. Udara, air laut. Oke, Bu, paham? Paham, Pak. Nah, oke. Kalau misalnya tadi saya bilang H2 campuran salah kan? Salah. Maka yang ada satunya salah. C salah. E salah. Paham? Paham. Oke. Ion itu ion tadi yang ada positif negatifnya, Pak Ibu ya.
Oke, yang ada positif negatifnya, oke? Nah, jawabannya adalah yang 2 benar. 2 benar. Maka 2 benar adalah yang B sama yang D. Dah. Nomor 3, HCl itu senyawa, maka yang salah nomor 3. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, sabar Bu. Pedagogi IPA ini sambil dibahas nih biar ketemu pedagogi, ketemu IPA kan gitu. Sudah? Ini Anda mendapat tugas mengajar materi pembelajaran baru selama guru lain secara bersamaan di 2 kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru adalah ini ya, melakukan pembelajaran kelas rangkap kan? Iya. Itu berganti. Iya. Ini soalnya Bu, soal seleksi akademik kemarin sama soal UP yang di awal-awal nih, ini soalnya. Tapi soal yang saya berikan pedagogi yang itu soal yang terbaru, Bu ya. Ini kita bahas. Kenapa kita bahas? Karena kan kita nggak tahu yang mana keluar soalnya, gitu kan? Tapi konsepnya kita pahami, gitu. Ini hot, ya, ini soal hot, soal hot. Maka cari yang ibu sendiri menjawabnya pusing. Pak, bagaimana caranya, Pak? Ibu sendiri jawabnya pusing. Dulu. Ubahlah, bukan cari yang panjang. Ibu sendiri jawabnya pusing. Ubahlah bilangan 105, faktor prima gampang ya. Ya, bisa. Ada berapa faktor? Gampang kalau ada berapa faktor. Hitunglah KPK, ini bisa apa ya? Manakah 30/45 yang memiliki faktor prima? Gampang juga. Budi membagikan tetangganya 96, 80, 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapatkan bagian salah banyak. Maka tangga analisis, betul. Kita banyak soal numeris iterasi, numerisasinya menganalisis. Maka tinggal yang A sama yang C. Kalau dibilang KPK EPB ini cuma 2 yang dihitung, tapi ini 3. Maka lebih susah yang A. 3. Oke, cara menjawab soal seperti itu aja. Cari aja yang susah menjawabnya. Oke, ini PPKN ya, sudah dibahas kemarin juga. Kau usah yang itu yang secara ini besar dikit. Sosial budaya, materials. Iya, kalau dia sosio budaya, ini PPKN ya, kita ulang lagi kalau dia ini namanya kasua material. Oke? Materialis. Ini juga tadi udah ya. Nah, ini hak apa tuh? Banyak ruang kelas di sekolah saat berjalan berlangsung sering tampak kotor dan tidak rapi. Berarti apanya buat masalah? Piketnya. Piket kelas. Piket kelas yang masalah kan? Dia cari jawabannya berhubungan dengan piket. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong siswa agar menjaga kebersihannya, cari yang piket yang mana? Cuma A lagi. Mewajibkan siswa berpiket. Nah, yang gitu aja kan, Bu? Yang lain nggak ada kan? Piket kan? Nggak ada. Yang mana lebih bagus? Jadwal piket. Yang E, Pak. Mewajibkan siswa berpiket. Bagus Ruang kelas yang sebelum masa mewajibkan siswa membersihkan ruang kelas setiap pagi sesuai jadwal yang telah disusun oleh Udah jam berapa? Ntar lagi Bu, 5 menit lagi Bu. E ya. Ruang kelas setiap pagi sesuai jadwal piket kan? Iya, Pak. Sesuai jadwal piket yang telah disusun guru. Lebih pas kan? Aturannya ada kan? Ada aturan kan? Ada. Bahas ini sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nih. Ya, Pak. Bahasa Indonesia banyak yang susah. Kalau enggak betul. Tak mampu menjadi beringin, maka kamu tegak mencapai puncak. Memang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup jadi belukar, jadilah rumput. Kalau kamu nggak jadi rumput, jadilah ini. Ya itu Pak. Berarti sebaik-baiknya dirimu. Berarti dirimu wajib berguna bagi orang lain, walaupun dirimu kecil, ya kan? C itu Pak. Jawabannya, ya kan? Bermanfaat, betul ya, C ya? Lanjut. Ini juga ini pedagogi. Sumur-sumur bunyi, matahari sebagai pusatnya. Dah. Matahari sebagai pusatnya, baru apa lagi tuh? Zat dan wujudnya, lingkungan sekitar, percobaan membuat es krim, menganalisis pengaruh kalor, perubahan suhu, wujud benda. Zat dan wujudnya. Zat dan wujudnya, iya kan? Iya. Tiga benar. Iya. Es krim adalah perubahan wujud, ya kan? Iya. Jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Oh ya. Sama dengan es lilin itu ya Pak Amir? Iya. Ada soalnya itu kan? Iya, ada soalnya Bu. Oke. Iya. Perkembangan saya bahas terus ya Bu ya. Perkembangan teknologi informasi di bidang transportasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Kenapa saya bahas ini? Biar nggak rancu lagi, ini saya kirim lagi jawabannya. Dampak positif yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Orang cenderung melakukan pragmatis. Salah Bu ya? Salah. Ini kan dampak positif.
Berarti cari yang Ya. positif kan? Waktu Ya. mobilitas barang dan manusia jadi lebih pendek. Antara ini. Pergerakan Oke. manusia lebih cepat. Semakin Ya. banyaknya moda transportasi Saya online. D, Pak. Jam Ya, semakin tidak mobil memberi keuntungan salah. mobilitas. Waktu mobilitas semakin pendek ya? Ya. Ya, jawabannya B. Waktu mobilitas kita semakin pendek karena sudah ada internet dan banyak lain sebagainya. Oke, kita lanjut ini. Ini. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumusan indikator penunjang atau inti adalah Menghitung. menghitung. Membandingkan kecepatan dua benda jika dilontarkan bersamaan. Yang D itu, Pak. Definisikan menghitung, Itu D, Pak. membandingkan jarak dua benda. Membandingkan kecepatan dua benda. Ini menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Membandingkan berarti, Pak, intinya. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, dua besaran yang berbeda. Ini salah jawabnya sama. Yang D membandingkan kecepatan dua benda jika dilontarkan bersamaan. Itu kan hanya kecepatan berarti Pak ya? Nah, bagusan saya kalau saya Besarannya. ini sama ini. Itu C ya, Pak? C, Ada debit. salah. Iya. Ada debit. Mendefinisikan kecepatan sama jarak. Waktu dan jarak. Waktu dan jarak itu. Ini salah nih. Dari ini ya, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan waktu. Yang ngitung aja lah, ngitung. Karena Ngitung, menjelaskan ya. menghitung kecepatan jika dicapai Menghitung, jarak dan ya. waktu. Waktu. Ya ini jawabannya. Membandingkan kenapa? Membandingkan jarak dua kota sama membandingkan kecepatan sama kan? Ya. Iya. Nggak mungkin dua jawaban sama kan? Makanya salah kan? Maka jawaban yang B. Ya kan? Membandingkan Iya. kecepatan sama membandingkan jarak sama kan? Sama. Ya makanya nggak boleh jawabannya itu. Maka yang B. Menghitung kecepatan jika diketahui jarak sesuai dengan ini ya. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume waktu. Oke, menghitung tuh. Menjelaskan menghitung ya. Lanjut kita ke soal ini. Guru sedang dihadapkan pada persoalan adanya siswa berkemampuan kognitif bagus. Ini udah kan? Tapi Ya. kemampuannya kurang baik dalam sosial, sikap, maka menyeimbangkan. Menyeimbangkan pengembangan semua Iya. kompetisi Ini siswa. bagus. Kemarin udah pernah nih. Nah, ini yang payah-payah dulu. Ini tadi udah ya. Ya, menghitung. Nah, ini udah juga 2 kali soal berarti. Nah, ini. Dalam RPP dikembangkan oleh guru terdapat indikator bercerita. Nih, bercerita. Bahasa Indonesia ya. Melakukan simulasi. Nah, saya bilang tadi, kalau dia tadi Simulasi, bercerita. bahasa Indonesia, biasa kan simulasi. Jadi hubungannya enak. Ya. Kenapa saya bilang tadi gitu? Biar ibu nanti menghubungkannya enak. MTK itu biasakan drill. Drill. Latihan soal. IPA itu biasakan Demonstrasi. Demonstrasi. eksperimen atau Saintifik. IPS, PPKN itu biasakan Diskusi. diskusi apa? Kooperatif. Kooperatif. Kalau bahasa Indonesia itu kalau nggak simulasi memperagakan, maka dia kooperatif. Oh, Yang enak. Ini simulasi. Jadi apakah selalu Pak? Ya nggak selalu. Bentar ya. Tapi menghubungkan seperti ini, ibu lebih mudah gitu loh cara menjawab soalnya. Simulasi. Jadi kalau ada soal hitungan ya biasakan pakai drill. Kalau soal IPA ya itu eksperimen mestinya kan gitu. Oke. Kalau PBL nggak bisa ya Pak? PBL. Saintifik kan itu Bu artinya apa Bu? PJBL. Oh, saintifik. Berarti PBL, PJBL. Ya kan? Nah, Ya kan saintifik. 5M. Ini kan nggak mungkin masa bahasa Indonesia demonstrasi kan gitu. Ya ini kan jawabannya. Cerita. Nah, kan lebih enak bercerita. Sesuai kan melakukan simulasi bercerita. Kenapa? Jelas, ekspresif, intonasi ya kan? Melakukan simulasi. Ya. Penilaiannya apa? Penilaiannya adalah unjuk kerja. Unjuk kerja. Keterampilan. Instrumennya apa? Lembar penilaian. Lembar. Ini tepas lagi. Ketika seorang guru menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa, antara 3 menit lagi ya, menyampaikan penjelasan dari sumber lain ya. Kalau dari sumber lain ya sikap guru ya biasa aja. Harus legowo, wibawa kan. Meminta siswa agar mengikuti pesan guru saja tanpa salah ya. Salah. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang Menyampaikan sama. kepada guru bahwa kebenaran dapat berbeda. Menyampaikan pada siswa bahwa kebenaran dapat berada ini ya. Oke. Ya, sama kayak misalnya ibu-ibu tanya soal ke saya, kalau saya nyambung kisi-kisinya saya jawab. Dua Mate. Tapi kalau nggak nyambung nggak saya jawab. Kenapa? Biar supaya nggak terlalu jauh. Oke, lanjut ya kita ke soal ini. Ini fault waste. Fault waste itu kebiasaan ya.
Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik apa? Jika terpaksa Kebiasaan berdoa. baik. Benar ya? Dilakukan dengan sopan. Menyapa dengan Menyapa dengan ramah dan bersalaman. dan C. Pak, ini kapan ulangi Pak? Nanti kita ulangi lagi. Jawabannya E ya. Ya Pak, yang PPKN diulang. PKN. Ini apa? Denda. Denda norma apa? Hukum. Hukum. Ya kan nampak gambar orang kan? Ini kan gambar orang. Itu Pak Amir. Buat saya nih Bu. Ini buat saya. Saya dikirim soal Bu sama member. Iya, iya, Pak. Ini ya. Tahu-tahu saya Bu. Ibu Terlalu itu. cepat Pak Amir. Hai Ibu. Ini Pusing Bu. saya. Pasal 166. Ini kan PPKN Bu. Pasal 106 tentang lalu lintas dan angkatan jalan menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam pidana. Merupakan contoh penerapan dari hukum kan Bu? Iya. Kalau yang ini Folkways Bu. Folkways. Nah, iya, Folkways itu Folkways apa kebiasaan. tadi? Folkways kebiasaan yang baik. Ini kan hukum denda, sanksi denda yang saya terangkan kemarin, sanksi denda itu kan hukum kan? Ya. Kalau yang ini Folkways, Folkways tadi adalah Kebiasaan yang kebiasaan yang baik. baik. Ya. Kebiasaan baik adalah yang A dengan yang C. kalau yang ini ngaben ini kostum ya kan? Kostum, Pak. Adat. Adat istiadat. Adat istiadat. Sendok makan Musik. musik. ya. Cara. Rambut itu apa? Potongan rambut. Musik. Tren. Ya musik. Musik. Bisa kita apa Pak? Aduh, Cara Bu. Musik. Yang kemarin PPKN Bu belum pernah ya Bu ya? Saya kan baru Udah, Pak. masuk, iya, baru daftar nanti- Iya, Pak. kemarin. Sudah pernah itu, Pak. Bu. Pak sama saya juga. Kita lagi Bu ya. Kita lagi Kapan-kapan PPKN. diulangi. Iya nanti. Itu baru Bukan kapan-kapan. Nanti kan ada jadwalnya Bu. Itu ada jadwalnya kan. Ini saya Nanti ulang. malam ada lagi nggak, Pak? Ada Bu. Ntar ya. Ntar lagi lihat satu soal lagi aja. Ibu Melda melihat bahwa dalam penyanyi 1 peserta Dedi menguasai kata tertentu. Salah satunya adalah critical thinking. Critical berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah ini Bu soalnya susah Bu ya. aku bimbang. Ya, membuat soal latihan, mendorong anak, memberikan tugas untuk yang denda, menulis kelompok, poster, merupakan penggabungan dari beberapa ide kelompok. Bimbang. Siswa bertempat apakah perubahan fungsi gedung cagar budaya menjadi benar Ya, salah berpendapat. dengan alasan. Susah. Melihat masalah dengan cara baru Bu ya, Ya. Ya. dan menghubungkannya dengan lintas disiplin ilmu. Yang ada hubungan lintas dengan ke yang lain cuman yang E, ya kan? Ya. Saya ulangi. B29. Saya ulangin ya, B29 tuh namanya pupuk B29. Oke. Bu, kalau saya ulangin ya nih kan, berpikir kritis melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajarannya lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Itu kata kuncinya, Bu, di sini soalnya kan. Ya. Cuman yang menghubungkan itu cuman yang E. Yang ini semua hubungannya cuman E, ya enggak? Ya. Yang E, adakah mata ilmu baru situ? Link pelajaran baru? Siswa berpendapat. Enggak, kan itu. Cagar budaya, Pak. Perempuan fungsi wisata. gedung. Bahasa Indonesia dapat IPS, Pak. Iya, ini ada hubungan dengan IPS, sejarah dengan wisata apa namanya itu? Cagar budaya wisata benar atau Perpaduan. salah. Bahasa Indonesia Kalian juga, juga Pak. mendapatkan Iya, itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, Iya. IPS, ya kan? Ya. Berhubungan kan? Berhubungan kan? Ya, ya. Lintas Makanya mata. cuman itu yang berhubungan dengan itu nah, ya. dengan ilmu lintas pelajaran. Iya. Ya, makanya saya jawab E. Kenapa saya iya, jawab Pak. E? Karena dia dihubungkan bahasa Indonesia salah dengan alasan yang PKN kuat. Bisa. Ya, IPS ya. bisa ya. Iya, IPS bisa, bahasa Indonesia bisa. Paham ya? Paham, Pak? Ya, Pak. Iya, nanti nyambung lagi ya, jam 8 ya. Ya, Oke, Pak. Pak. Kalau salah minta maaf. Iya. Iya, terima Iya kasih, Pak. Pak. Aduh, Terima maaf kasih, Pak Amir. Pak ya. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Lagi ya. Terima kasih Pak. Iya, iya Mas Amir. Terima kasih Pak.